Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen dimudahkan rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silahkan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 261 kesempatan untuk membunuh, subscribe Penatua. Dan, pedang tajam itu mengiris batu. Kaca. Suara pecah keluar. Wang Zhongshan segera bergegas keluar, meraih pergelangan tangan Su Yun, dia meraung, "Wu Yun, apa yang kamu lakukan?" "Membunuh roh iblis." Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, menunjuk ke bawah. Pikiran semua orang menggigil, dan semua orang menoleh untuk melihat anak kecil itu. Tapi, menggantikan anak kecil itu adalah batu yang terbelah menjadi dua. Di mana anak itu? Semua orang tegang, dan segera melihat sekeliling. Mereka melihat dan melihat, hanya untuk menemukan anak laki-laki yang lemah dan kurus itu benar-benar berdiri di atas gundukan tidak jauh dari mereka. Wajah kekanak-kanakannya tampak menyeramkan, mulutnya melengkung ke atas, mencibir pada mereka. Dan di sini aku pikir kalian semua adalah babi, aku tidak pernah mengharapkan seseorang untuk melihat melalui penyamaran aku. Kamu, tidak buruk sama sekali. Siapa kamu? Wang Zhongshan segera memahami gerakan Su Yun, orang-orang yang cemas semua berkerumun, menatap bocah lelaki itu dan bertanya. Jadi selama ini kamu berpura-pura terluka. Kamu sampah. Kamu punya nyali ah. Sebutkan nama kamu, jika tidak ketika kami membunuh kamu, tidak ada yang akan tahu siapa kamu, maka kamu tidak dapat menyalahkan kami. Bei Xuanming melambaikan kipas lipatnya, berbicara sambil menyeringai, dia sepertinya tidak terkejut. Sekelompok orang mati berjalan. Bocah laki-laki itu tertawa, ketika tiba-tiba, tubuhnya retak terbuka, setelah itu sejumlah besar cairan kental keluar dari kulit dan dagingnya yang pecah-pecah, tubuhnya yang lemah dan rapuh tampak tumbuh lebih besar dan lebih besar, dalam sekejap mata, dia telah berubah menjadi 3 meter, sosok melengkung, 2 kaki berdiri di tanah, macan tutul dengan paku di punggungnya. Macan tutul roh iblis. Luo Xiao Miao berteriak dengan suara lemah. Macan tutul roh iblis. Apa itu? Hong Yan bertanya. Binatang buas dengan kecerdasan yang hampir sebanding dengan manusia. Su Yun menatap macan tutul di gundukan itu, dan berkata dengan lembut, rumor mengatakan bahwa mereka memiliki pemahaman yang baik tentang sifat manusia, mengerti dan bahkan dapat berbicara bahasa manusia. Mereka juga bagus dalam teknik transformasi, bahkan ada contoh di mana macan tutul roh iblis akan berubah menjadi manusia dan menyelinap ke peradaban untuk melakukan kejahatan. Meskipun mereka adalah binatang buas, tetapi mereka terkait lebih dekat dengan monster roh iblis, dan merupakan target dari penggarap roh untuk dibunuh. Aku tidak pernah berharap satu untuk berada di sini. Dari kultivasinya, itu harus berada di sekitar alam jiwa roh tahap keempat, dan tidak sulit untuk bertarung. Petik 2. Mendengar itu, Hong Yan tiba-tiba teringat sesuatu, dan menganggukkan kepalanya, itu benar, kami memiliki begitu banyak orang di sini, mengapa kami harus takut akan hal itu? Selanjutnya saudara Wu Yun melihat melalui penyamaran dan plotnya, itu seharusnya melarikan diri sebagai gantinya. Petik 2. Tapi masalahnya adalah dia tidak melarikan diri. Su Yun memegang pedang naga terukir, dan berteriak, jadi, masih ada cara lain, berhentilah ragu. Tuan Muda Wang, cepat bunuh binatang itu. Bagus. Wang Zhongshan berteriak, semua orang naik bersama, dan bunuh hewan licik ini. Ya, semua orang berteriak serempak. Hahaha, bunuh aku. Sepertinya kalian tidak melihat situasinya dengan jelas, makanan lezatku. Leopard roh iblis tidak takut, sebaliknya, bahkan tertawa terbahak-bahak. Mengangkat cakarnya, lapisan demi lapisan cahaya merah terbang ke langit dari bawah kaki mereka, dan di bawah mayat, ki darah yang padat muncul ke permukaan. Oh tidak, ini adalah formasi Arai. Tercela, untuk benar-benar menggunakan tubuh sebagai penutup untuk menyembunyikan formasi Arai. Cepat lari keluar formasi. Semua orang mulai panik dan berteriak berulang kali, menciptakan kekacauan. Kemudian, dua pengawal pertama yang bergegas ke depan dan belum keluar dari area barisan, melihat dua blade ki yang tebal dan padat menebas ke arah mereka. Kedua pengawal itu segera mengangkat senjata mereka sendiri, mencoba untuk memblokir blade ki. Tapi, blade ki pertama padat dan kuat, langsung mematahkan senjata mereka, dan blade ki kedua terbang, memotong kepala mereka dari tubuh mereka. Darah memuntahkan seluruh, dan kepala terbang ke atas. Keduanya langsung mati. Wang Zhongshan dan Bei Xuanming menoleh dengan kaget. Mereka kemudian melihat sekelompok besar orang aneh berpakaian dan kejam berlari ke arah mereka dari pintu masuk. Kelompok orang ini berlari dengan gerakan keras, dengan formasi susunan sebagai pusatnya, mereka mengepung Su Yun dan yang lainnya. Melihat itu, semua orang tidak berpikir untuk melarikan diri, dan semua mengeluarkan harta dan senjata mereka, dengan hati-hati melihat mereka. Kelompok Bei Xuanming dan Wang Zhongshan meringkuk bersama-sama, tidak ada pilihan untuk mengubur kapak di antara mereka. Siapa kalian? Wang Zhongshan berteriak dengan tinjunya yang terkepal erat. Haha, sekelompok kentut kecil, lelaki tua ini adalah penguasa jalan kera iblis ini, kalian semua berani menerobos masuk ke wilayahku, benar-benar tidak mengetahui tempatmu.
Kamu semua lebih baik menyerahkan diri kepada aku dengan patuh, dan memberi aku semua koin dan harta roh kamu. Dengan begitu, siapa yang tahu jika aku akan melepaskan nyawamu yang sangat sedikit itu? Bandit. Wang Zhongshan dan Bei Xuanming saling berpandangan. Mengapa ada bandit di sini? Omong kosong apa yang kamu semburkan? Menyerah padamu, dasar. Jika kamu ingin bertarung maka ayo bertarung, ada apa dengan semua omong kosong ini? Kamu pikir hanya dengan membentuk lingkaran untuk mengelilingi kita, aku akan takut padamu. Datang, datang dan lawan kami. Long Hai berteriak dengan marah. Sisanya juga tidak mau, semuanya berteriak dengan marah, sepertinya ingin bertarung sampai mati bersama mereka. Bandit memiliki sekitar 60 orang, meskipun ada banyak pembudidaya jiwa roh tahap pertama dan kedua, tetapi selain kepala yang merupakan tahap keempat, sisanya semua memiliki kultivasi yang lemah. Sisi Wang Zhongshan, yang memiliki dua kelompok berjumlah sekitar 50 orang ganjil, keuntungan dalam jumlah tidak terlihat, jadi apa yang harus ditakuti? Hanya saja, ini membuat Su Yun semakin curiga. Mengapa sekelompok pembudidaya jiwa roh dan inti roh menjadi bandit? Apakah mereka menginginkan harta di penggarap roh lainnya? Apakah mereka tidak takut memperparah makhluk yang maha kuasa, dan dihancurkan dan dibunuh? Pikiran Su Yun dipenuhi dengan pertanyaan, tetapi kemudian pikirannya mulai memikirkan kembali tentang insiden buruk yang terjadi selama kompetisi daftar sungai gunung sebelumnya. Perjuangan Mountain River List, tempat di bawah langit tempat para talenta berkumpul, pertarungan hidup dan mati yang diciptakan demi mendapatkan tempat di Mountain River List. Para pemenang akan menikmati kemuliaan, penghargaan yang luar biasa, dan mereka akan dengan cepat naik ke dunia langsung ke langit, dihormati oleh semua orang di bawah langit, menjadi karakter penting. Manfaat yang tak terhitung jumlahnya menyebabkan talenta muda dan sembrono bergegas maju satu demi satu, tetapi, itu juga menyebabkan banyak hal tercela terjadi. Karena satu-satunya orang yang dapat bergabung dengan daftar sungai gunung adalah penggarap roh muda yang tidak melebihi usia 30 tahun, mereka tidak terkalahkan, sehingga mereka tidak memiliki banyak asuransi ketika bepergian menuju wilayah Wenxian untuk berpartisipasi. Su Yun telah mendengar bahwa jumlah orang yang ingin berpartisipasi dan melakukan perjalanan untuk kompetisi lebih dari puluhan ribu, tetapi orang-orang yang benar-benar tiba di tempat kompetisi hanya mencapai 10.000. Dikatakan bahwa banyak orang meninggal dalam perjalanan. Meskipun persaingannya adil, tetapi jika orang mempekerjakan ahli untuk membunuh potensi ancaman itu dalam perjalanan, bukankah persaingan akan lebih mudah bagi mereka? Su Yun tidak tahu bahwa di dalam daftar sungai gunung saat ini, suasananya sudah sangat serius, dan menurut penilaiannya, semua bandit kuat ini bisa disewa oleh lawan Wang Zhongshan dan Bei Xuanming untuk membunuh mereka. Membunuh. Jangan cemas. Kami menunggu di sini. Kepala itu tertawa sinis, formasi susunan ini disiapkan untuk kalian. Itu sudah diaktifkan, dan itu bernilai dupa waktu, kekuatan Arai akan bergabung ke dalam tubuh kamu, dan setelah diaktifkan, kamu semua akan menjadi domba yang jinak, dan menangani kamu semua pada saat itu, akan sangat mudah. Hahaha. Wajah Wang Zhongshan berubah, dan dia segera berteriak, hancurkan barisan. Ya. Kelompok pengawal tidak berani lambat, bergerak cepat, mereka berencana untuk bergegas keluar. Tapi kemudian, ledakan besar kekuatan bocor keluar dari dalam susunan, mengalir ke tubuh mereka, mengebor ke saluran ki mereka dan mengganggu kendali mereka terhadap ki roh mendalam. Menyebabkan kekuatan semua orang anjlok. Dan pada saat yang sama, para bandit di luar barisan mulai bergerak juga. Mereka membentuk lingkaran di sekitar mereka, mencegah kedua kelompok untuk pergi. Di bawah pengaruh formasi susunan, ki roh mendalam mereka berantakan, sulit bagi mereka untuk memanggil kekuatan mereka. Bahkan jika kekuatan semua orang lebih tinggi dari yang disebut bandit, tetapi mereka kesulitan keluar dari barisan. Hancurkan susunannya. Hanya dengan kamu. Apakah kamu bahkan mampu? Hahaha. Kepala bandit mulai tertawa. Semuanya pergi ke sisi utara. Jangan sembunyikan harta apapun dan keluarkan semuanya. Petik 2. Wang Zhongshan berteriak, mengangkat kedua tinjunya, dia bergegas menuju sisi utara barisan, melepaskan 13 pukulan dari tinjunya, menghancurkan salah satu bandit, hanya untuk melihatnya memuntahkan darah, dadanya robek, dengan teriakan, dia jatuh ke tanah, mati. Untuk jelas menggunakan tinjunya untuk memukul pembudidaya inti roh tahap ke-9, teknik tinju Wang Zhongshan menyebabkan orang lain terkejut. Wang Zhongshan adalah tirani, tetapi sisanya juga tidak lemah. Yang terkuat, Luo Xiaomei melangkah keluar, melompat ke udara, sendirian menggunakan perahu perak, menghasut kinya yang mengalir ke perahu, dia melemparkannya ke beberapa bandit. Detik berikutnya, kapal itu tiba-tiba menjadi besar, berubah menjadi kapal perak besar yang berani melawan angin dan ombak, membawa kekuatan tak terbendung yang langsung menabrak para bandit. Dong 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 dong. Kemanapun kapal besar itu lewat, semua bandit terlempar dan tewas seketika. Tidak ada yang bisa memblokirnya. Tapi, tepat saat kapal raksasa itu hendak membuka jalan keluar dari barisan, leopard roh iblis bergerak. Itu meraung, ukurannya tiba-tiba menjadi seukuran gunung kecil, bergegas menuju perahu raksasa, menghasut energinya, menghantam kepala ke atas perahu, menyebabkan perahu berhenti. Leopard roh iblis mengambil kesempatan untuk melolong, gelombang suaranya bergema, beberapa orang yang paling dekat dengan perahu semuanya memuntahkan darah, mereka terpengaruh oleh gelombang suara. Tercela.
Luo Xiaomei mengerutkan kening, matanya fokus lurus ke arah leopard roh iblis. Bandit lain mudah ditangani, tetapi dengan macan tutul roh iblis, itu menjadi masalah pelik. Hong Yan dan Long Hai bertarung dengan berani, tetapi saat mereka bertarung, mereka merasa seolah-olah di belakang mereka, ada orang-orang yang pasif. Wang Zong merasa salah, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat bahwa Bei Xuanming dan orang-orangnya bersembunyi di belakang, dan tidak menghadapi dan melawan para bandit. Saudara Bei Xuan, untuk apa kamu ragu-ragu? Cepat bergerak. Wang Zhongshan dengan cemas berteriak. Ini hanya sekelompok badut yang melompat, aku percaya saudara Wang, bahwa kamu dan anak buah kamu akan cukup untuk menangani mereka, kami tidak akan memotong, haha. Bei Xuanming tertawa dan berkata. Kalian. Hong Yan sangat marah, dia kehilangan fokusnya, dan ditusuk di perut bagian bawahnya oleh seorang bandit, dan terbang ke tanah. Puci. Dia memuntahkan darah, jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya dipenuhi rasa sakit. Saat dia ingin berdiri, 4 hingga 5 bandit bergegas ke depan ke arahnya, mengacungkan bilah dan pedang mereka yang cerah dan tajam, menebas ke arah kepalanya. Aku mati. Murid Hong Yan menjadi besar saat dia bergumam. Tetapi pada saat berikutnya, cahaya hitam terbang keluar, setelah itu niat pedang yang jelas bergema. Hong Yan bahkan tidak bereaksi, hanya untuk melihat sosok berkedip bola bali di sekelilingnya, dan pada saat berikutnya, semua bandit yang bergegas ke arahnya menjadi ketakutan, tubuh mereka terjebak. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat, hanya untuk melihat Wu Yun dengan topengnya di depannya. Saudara Wu Yun. Hong Yan berteriak kegirangan. Apa kamu baik-baik saja? Su Yun berbalik untuk bertanya. Hong Yan langsung merangkak, menelan pil, dan berkata, aku baik-baik saja. Hati-hati. Su Yun kemudian bergumam, musuh kita bukan hanya bandit. Dengan mengatakan itu, dia mulai bergerak untuk menyerang bandit lainnya. Bukan hanya para bandit. Hong Yan menjadi bingung setelah mendengar itu. Apakah ada musuh lain di sini? 262 transformasi, subscribe Penatua. Dengan kultivasinya pada tahap ke-6 dari alam jiwa roh, bersama dengan pedang kematian, manual pedang tanpa batas dan teknik pedang jahat, sangat mudah baginya untuk membunuh semua orang yang terlihat, tetapi jika dia melakukan itu, dia akan mengeksposnya. Identitasnya, dia harus mengandalkan Wang Zhongshan untuk bersaing di daftar sungai gunung, jadi dia tidak bisa mengungkapkan dirinya. Su Yun tenggelam dalam pikirannya. Wang Zhongshan dan orang-orangnya semua bertarung dengan berani, bahkan dengan formasi susunan yang bekerja pada mereka, mereka masih bertarung dengan sekuat tenaga. Mereka semua menderita berbagai luka, dan sangat mendukung diri mereka sendiri. Setengah dari pengawal mereka sudah mati, dan situasinya tidak baik. Tercela. Wang Zhongshan mengatupkan giginya, tiba-tiba mengambil gulungan hijau zamrud dari cincin penyimpanannya, dia melemparkannya ke udara. Huala. Gulungan itu pecah, melepaskan sedikit cahaya hijau, dan kemudian Wang Zhongshan berteriak dengan keras. Hong Yan. Luo Xiao Miao. Hai Panjang. Wu Yun. Shen Hao. Li Qing. Wang Zhongshan mulai meneriakkan nama mereka, dan setiap kali dia meneriakkan nama, lampu hijau akan dengan cepat berenang ke tubuh orang yang dipanggil, dan pada saat berikutnya, semua luka mereka akan hilang, dan mendalam mereka. Spirit Qi akan sepenuhnya pulih, seolah-olah mereka dipindahkan kembali ke masa ketika mereka baik-baik saja. Gulungan itu. Kepala bandit itu tercengang dan tercengang. Untuk dapat mengambil harta karun seperti itu, tampaknya mangsa ini tidak akan mudah ditangani. Leopard roh licik melolong, lalu bergegas menuju Wang Zhongshan, setelah memutuskan untuk berurusan dengannya terlebih dahulu. Kelompok Wang Zhongshan diperbarui, tetapi mereka belum keluar dari bahaya, para bandit memegang keuntungan dalam jumlah, sementara Bei Xuanming dan anak buahnya duduk di dekat pagar, sepenuhnya membiarkan pihak Wang Zhongshan menangani semuanya. Saudara Bei Xuan, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Jika kami tidak dapat menghadapi mereka, kamu dan aku berdua tidak akan berada dalam situasi yang baik, setelah berurusan dengan kami, mereka tidak akan melepaskan kamu. Cepat lakukan gerakanmu dan bantu kami. Wang Zhongshan terpaksa berteriak ke arahnya. Hanya dengan akting Bei Xuanming, dengan bekerja sama mereka bisa memiliki harapan. Setelah mendengar itu, Bei Xuanming melihat ke anak buahnya, mulutnya tiba-tiba melengkung ke atas, mengepakkan kipasnya, dia tertawa, baiklah, karena saudara Wang mengatakannya seperti itu, jika aku terus menonton, maka aku bukan manusia. Petik 2. Dia kemudian melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, pergi dan dukung saudara Wang. Ya, Tuan Muda. Anak buahnya mengangguk, dan semua untuk mereka bergegas. Itu keren. Melihat itu, Wang Zhongshan sangat gembira, lalu dia berteriak, semua orang berkumpul bersama, pertama-tama kita akan membunuh leopard roh licik itu. Membunuh. Semangat semua orang tersulut sekali lagi. Dengan akting Bei Xuanming, mereka pasti bisa membalikkan keadaan. Tepat pada saat ini, semua orang melihat Bei Xuanming dengan cara yang berbeda. Hanya itu. Puci. Sama seperti Wang Zhongshan yang penuh semangat juang dan sepenuhnya siap untuk menyerang, sebuah pedang tiba-tiba menusuk perutnya. Tubuh Wang Zhongshan mengejang, wajahnya langsung menjadi pucat pasi.
Matanya terbuka lebar, menoleh. Dia melihat Kapten Pengawal Bei Xuanming memegang pisau harimau, menatapnya dengan dingin. Apa yang kalian lakukan? Wang Zhongshan terkejut, tetapi pada saat yang sama marah, dia menahan rasa sakit di perutnya, dan dengan satu kaki dia menendang Kapten. Bang! Kapten terbang keluar, tetapi luka Wang Zhongshan lebih berat. Dia mengatupkan giginya, mengeluarkan pisau dari perutnya, dia mundur beberapa langkah, mulutnya menyemburkan darah, hampir jatuh ke tanah. Kakak Wang. Semua timnya berteriak memanggilnya. Tapi hanya pada saat itu. Puci. Lebih banyak orang bertemu dengan serangan diam-diam. Orang-orang di bawah Bei Xuanming yang seharusnya bersiap untuk membantu Wang Zhongshan mengalahkan para bandit, sebenarnya berada di belakang anggota kelompok Wang Zhongshan, dan tanpa ragu-ragu mereka menggunakan pisau untuk memotong mereka. Mereka yang cepat bereaksi menghindari tempat yang fatal, tetapi masih mengalami cedera, dan untuk orang-orang seperti Long Hai yang tidak dapat bertahan sama sekali, mati di tempat di bawah serangan diam-diam. Pada saat itu, tim Wang Zhongshan semuanya dipenggal. Tentu saja, kecuali Su Yun. Bungkus. Tangan yang kuat dan kuat meraih pedang lebar yang diarahkan ke kepala. Pengawal yang memegang pedang itu terkejut, dia ingin menarik kembali, tetapi, pedang itu sepertinya menempel di tubuh orang itu, tidak bisa bergerak 1 inci pun. Dia kemudian menyaksikan pria bertopeng itu perlahan berbalik, sepasang mata dingin menatap lurus ke arahnya. Kakak Wang, apakah kamu baik-baik saja? Saudara Wang. Hong Yan dan yang lainnya menahan luka mereka dan berlari, mendukung Wang Zhongshan yang terbaring di lantai, mereka dengan cemas berteriak. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Pria muda bernama Shen Hao melihat sekeliling pada situasi, tubuhnya menggigil tak terkendali, seolah-olah dia kehilangan pidatonya. Pada saat itu, tim Wang Zhongshan berada di pusat kehancuran. Wang Zhongshan menelan pil yang diberikan oleh Luo Xiaomiao, secara bertahap mendapatkan kekuatan, menahan rasa sakit yang menusuk jantungnya dari perutnya, dia mengatupkan giginya dan berteriak kepada Bei Xuanming, Bei Xuanming. Kamu berani menikam kami dari belakang. Kamu pria tercela. Apa yang sebenarnya kamu lakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu saja melakukan apa yang ingin aku lakukan. Petik 2. Bei Xuanming terus mengepakkan kipasnya, dan berjalan mendekat, dengan wajah seram, Wang Zhongshan, yang besar ini sudah lama ingin berurusan denganmu, dan hari ini adalah kesempatan yang sempurna, jadi mengapa tidak melakukannya sekarang? Berurusan denganku. Sekarang ada musuh di luar, kamu berani mengarahkan tombakmu padaku. Apakah kamu tidak takut kita semua mati bersama? Petik 2. Wang Zhongshan berteriak, wajahnya yang putih pucat juga memerah karena marah. Hanya saja, Bei Xuanming tidak peduli sejak awal, dia mencibir dan mendengus, hanya sekelompok badut yang melompat, kamu pikir aku tidak bisa mengalahkan mereka? Xiao Luan, baru saja mereka meremehkanmu kan? Biarkan mereka menyaksikan, kekuatanmu sebagai alam inti roh tahap ke-9. Dengan mengatakan itu, gadis yang menunggangi binatang kilin itu tertawa bahagia, menatap kelompok Wang Zhongshan yang dalam keadaan buruk dengan jijik, lalu berjalan mendekat, menggosokkan kedua tangannya, mengeluarkan mutiara merah cemerlang entah dari mana, menyelimutinya. Dengan Profound Spirit Ki, dia kemudian memasukkannya ke dalam mulutnya. Dalam sekejap, pipinya muncul 2 tanda teratai merah darah, garis teratai muncul, menyebabkan Ki-nya tiba-tiba berubah, dan garis teratai tiba-tiba meledak dengan sejumlah besar cahaya, cahaya dengan cepat menyebar ke seluruh tubuhnya, menutupi dirinya. Seluruh tubuhnya, membentuk baju besi ringan yang menutupi seluruh tubuhnya, gadis bernama Xiao Luan menjadi seperti dewi prajurit wanita, Ki-nya sangat menakutkan. Dia mengambil napas dalam-dalam, melambaikan tangannya, bilah cahaya ramping muncul di tangannya. Dia mulai bergerak seperti bunga cahaya, seperti bola bali melalui kerumunan, pedangnya yang ringan menebas dengan keras, tubuh pedang itu melepaskan ki yang menakutkan, dalam sekejap semua bandit ditebas berkeping-keping, terlepas dari seberapa kuat mereka, mereka tidak bisa bertahan melawan pedang. Menakutkan. Semua orang menghirup udara dingin. Sama seperti pengawal di depan Bei Xuanming jatuh ke tanah, Su Yun menatap gadis yang membantai semua orang. Harta apa itu? Ki-nya sangat mengejutkan, aku pikir kultivasinya harus berada di tahap kelima Spirit Soul Realm sekarang. Petik 2. Dia praktis tak terkalahkan di tanah, siapapun yang mencoba menghadapinya tidak dapat bertahan 2 kali, kecepatannya terlalu cepat, menyebabkan semua orang tidak dapat menangkapnya sama sekali, menambahkan cahaya yang menyilaukan, siapapun yang bertarung dengannya memiliki penglihatan mereka terhalang, mereka tidak dapat melihat sama sekali, dan keterampilan mereka menjadi lamban. Melihat bahwa dia begitu kuat, kepala bandit mengatupkan giginya dan bergegas maju, berencana untuk melawannya. Dia mengangkat pedang ringannya, mengayunkan lengannya dengan liar, melepaskan ribuan gambar pedang ke arah kepala bandit. Tebasan tanpa daun. Kepala bandit yang juga menggunakan pedang melepaskan tebasan, gambar pedang meluas secara eksponensial, menjadi lebar tak terhitung meter. Tapi sebelum gambar pedang itu mendarat, itu hancur berkeping-keping oleh gambar pedang dari bilah cahaya aneh itu dengan kejam menciptakan celah di dalam bilahnya, melonjak dengan kekuatan yang sangat besar, terbang menuju tubuh kepala bandit.
Dia seperti saringan yang bergetar tak terkendali, mulutnya terbuka lebar, memuntahkan darah, dia benar-benar terluka oleh kekuatan itu. Berhenti bermain. Cepat selesaikan ini. Bei Xuanming terdengar kesal saat dia berbicara. Baiklah Tuan Muda, aku ingin bermain-main dengan mereka lagi. Yang disebut Shen Yujing yang merupakan kultivator jiwa roh tahap ketiga menguap, bertingkah seperti dia malas, dia mengambil sepasang palu godam dari cincin penyimpanannya, dan bergegas menuju kepala bandit. Langkahnya lambat, tetapi saat mendekati kepala bandit, dia tiba-tiba meningkatkan kecepatan, seperti motor yang tiba-tiba meraung. Pada saat dia mencapai, dia mengangkat palu godam, roh ilahi sejati Qi yang menakutkan jatuh dengan keras. Ah! Wajah kepala bandit berubah, dia segera mundur, tetapi sebelum dia sempat menghindar, palu godam muncul di depannya, Qi meledak menjadi percikan api, menyebar ke segala arah, langsung menabrak meledak. Kepala bandit itu memuntahkan 3 suap darah, jatuh ke tanah. Wajahnya sangat pucat, dan dia kehabisan napas dan Qi, dia hampir mati. Tanah berguncang hebat karena Shen Yujing, seperti gempa berkekuatan 7,0. Kepala bandit bahkan belum merangkak ke atas ketika aura cahaya menyapu matanya, setelah itu sebuah pedang ringan mendarat dengan keras, menebas kepalanya. Puci. Kepalanya dipenggal. Kepala bandit sudah mati. Wang Zhongshan dan anak buahnya semua tercengang. Tidak heran wanita itu bisa mengucapkan kata-kata itu, dia memiliki harta yang begitu kuat. Dalam sekejap mata, seorang pembudidaya inti roh tahap ke-9 telah berubah menjadi pembudidaya jiwa roh tahap ke-5. Harta karun macam apa itu? Itu benar-benar menggunakan kekuatan mistis seperti itu. Petik 2. Itu seharusnya menjadi harta karun setidaknya di level inti. Luo Xiao Miao memegang bahunya dan berkata dengan lemah. Kakak Wang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua orang terluka dan tidak dapat bertempur, akan sulit bagi kita untuk pergi, dan jika ini terus berlanjut, kita semua mungkin akan mati. Hong Yan mengatupkan giginya dan berkata kesakitan. Long Hai dan tubuh anggota lainnya masih ada, semua orang panik, siapa yang bisa mengira bahwa teman seperjalanan tiba-tiba menjadi musuh pengkhianat. Kalian semua, jangan panik. Wang Zhongshan menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan tenang, aku tahu apa yang ingin dilakukan Bei Xuanming, dia mencoba membalas dendam padaku yang melawannya setiap hari, dan yang dia inginkan adalah aku, nanti aku akan berbicara dengannya. Untuk melepaskan kalian semua, kalian dan dia tidak memiliki permusuhan, aku yakin dia tidak akan membunuh kalian semua dengan kejam tanpa alasan. Petik 2. Kakak Wang. Jangan bicara lagi, akulah yang menyebabkan ini pada kalian semua, jadi aku akan memastikan keselamatan kalian. Wang Zhongshan perlahan menutup matanya. Pada saat itu, terlepas dari apakah pengawal yang mengikutinya atau anggota yang menemaninya, mereka semua mati karena dia. Kepala bandit sudah mati, jadi siapa yang ada di sana untuk melawan tim Bei Xuanming? Bahkan Leopard Roh Licik yang melihat situasi semakin buruk dan ingin melarikan diri, dikejar oleh Dewi Prajurit Wanita dan dibunuh. Bandit yang tersisa tidak bisa bertahan lama, semuanya terbunuh. Bahkan dengan formasi arai yang masih digunakan, perbedaan kekuatan di antara mereka terlalu besar. Meskipun orang-orang Bei Xuanming tidak memiliki keunggulan dalam kultivasi, harta mereka semua sangat kuat, membuat orang tidak bisa berkata-kata. Darah dari tubuh membentuk aliran, mengalir melewati Wang Zhongshan dan timnya. Dia melihat ke atas, hanya untuk melihat bahwa tim Bei Xuanming belum menyelesaikan medan perang, dan semua tatapan mereka tertuju padanya. Huala! Bei Xuanming sekali lagi membuka kipasnya, dengan lembut melambaikannya, tertawa dan melihat ke atas, ekspresi ejekan di matanya. 263 harapan terakhir, subscribe Penatua. Darah dan mayat memenuhi tanah, menciptakan pemandangan yang aneh, namun aneh. Wang Zhongshan, Hong Yan, Luo Xiao Miao dan yang lainnya berkerumun bersama dengan 7 pengawal yang belum mati, tim Wang Zhongshan hanya memiliki 15 orang yang tersisa. Dan untuk Bei Xuanming, tidak ada yang jatuh. Huala! Dewi Prajurit Wanita, Qi Xiaoluan melepaskan armor ringan dari tubuhnya, mendapatkan kembali penampilan awalnya, dia membuka mulut kecilnya, mengeluarkan mutiara merah, meletakkannya kembali ke cincin penyimpanannya, lalu berdiri di samping, melihat di Wang Zhongshan dan timnya dengan jijik. Iya ya kakak Wang, ada apa denganmu? Kenapa wajahmu jelek sekali? Apakah kamu tidak meminta aku untuk membantu kamu? Lihat. Lihatlah semua tubuh para bandit, tidak ada yang selamat, aku sudah melakukan apa yang kamu minta, jadi apa? Apakah kamu puas? Bei Xuanming melambaikan kipasnya dan berbicara sambil tertawa. Bei Xuanming, aku tahu kamu ingin berurusan dengan aku, tetapi apapun yang tidak kamu sukai, ambillah pada aku, mereka hanya ingin mengambil bagian dalam pemilihan daftar Sungai Gunung, biarkan mereka pergi, kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Mau denganku? Wang Zhongshan menggeram. Saudara Wang, para anggota timnya diam-diam menyeka air mata mereka. Hahaha, jangan khawatir Saudara Wang. Kami memiliki banyak hutang untuk diselesaikan. Kami perlahan akan berurusan dengan mereka. Petik 2. Bei Xuanming tertawa terbahak-bahak, lalu melihat orang-orang di belakang Wang Zhongshan, dia terkekeh, Xiaoluan, bukankah kamu baru saja marah? Apa kamu lebih baik sekarang? Jika tidak, kamu bisa pergi dan menyelesaikan kemarahanmu sekarang.
Tentu aku masih belum padam. Siapa aku? Untuk benar-benar dipermalukan oleh sekelompok sampah. Bagaimana aku bisa membiarkannya seperti itu? Petik 2. Qi Xiaoluan mendengus, menyipitkan matanya dan menatap Wang Zhongshan, lalu bergerak menuju Hong Yan yang berada di belakang. Baru saja yang paling ganas adalah kamu dan Long Hai kan? Sayangnya Long Hai sudah mati, jadi, itu hanya meninggalkanmu. Nona muda ini, belum pernah bertemu seseorang yang aku benci sejak muda, tunggu sampai aku merobek mulut kamu, mari kita lihat bagaimana kamu berbicara tentang aku. Qi Xiaoluan mencibir, lalu bergerak menuju Hong Yan. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Hong Yan menjadi putih, panik dan ketakutan di matanya saat dia melihat Qi Xiaoluan. Apa? Untuk menunjukkan kepada kamu kekuatan pembudidaya inti roh tahap ke-9, bukankah kamu seorang ahli alam jiwa roh? Cepat datang dan lawan aku, hahaha. Suara tawa yang melengking menyebabkan rambut mereka berdiri. Hong Yan terluka parah, dan tidak bisa bertahan dalam perkelahian, jadi bagaimana dia bisa melawan Qi Xiaoluan? Sikap puas gadis itu membuat Wang Zhongshan menjadi sangat marah, dan dia berteriak, kamu berani menyentuh Hong Yan, jangan uji aku. Oh, kamu pikir aku tidak berani? Qi Xiaoluan menyipitkan matanya dan tertawa kecil, kalau begitu biarkan aku mengujimu. Dengan mengatakan itu, Qi Xiaoluan langsung mengangkat tangannya dan bergegas menuju Hong Yan, langsung mengarah ke dadanya. Berhenti. Wang Zhongshan berteriak cemas, benar-benar menarik tubuhnya yang lemah ke atas dan bergegas ke depan, tangannya membentuk kepalan dan membidik ke arah Qi Xiaoluan. Bahkan sebelum dia bisa mendekati Qi Xiaoluan, Shen Yujing bergegas maju, dengan satu kaki, dia menendang kepala Wang Zhongshan. Wang Zhongshan jatuh dan berputar di udara selama beberapa putaran sebelum mendarat dengan keras di tanah, setelah itu, dia tidak bisa berdiri lagi. Kakak Wang. Hong Yan berteriak kesakitan, dia kemudian menatap Qi Xiaoluan, matanya menunjukkan tatapan penuh tekad tanpa mempedulikan hidupnya, dia mengatupkan giginya dan berteriak, pelacur. Aku akan bertarung denganmu. Bertarung. Hanya denganmu. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Petik 2. Qi Xiaoluan pada dasarnya tidak takut, Hong Yan hanyalah kultivator jiwa roh tahap pertama, dan dia juga terluka, jadi bagaimana dia bisa bertarung dengan Qi Xiaoluan? Hanya satu gerakan, bahkan jika itu tidak cukup untuk membunuh Hong Yan, itu akan sangat melukainya. Tetapi, saat Qi Xiaoluan mendekati Hong Yan, sebuah tangan kuat tiba-tiba terulur dari samping, dan langsung meraih pergelangan tangannya. Serangan Qi Xiaoluan terhenti di tempatnya. Qi Xiaoluan terkejut, dia berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat seorang pria dengan pakaian master pedang hitam dan topeng berdiri di sampingnya tanpa dia sadari. Tetap di tanganmu, dia berkata. Kamu siapa? Qi Xiaoluan bertanya dengan marah, dia ingin menarik kembali tangannya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tangan pria itu seperti penjepit logam, kekuatan yang digunakan sangat menakutkan, dia tidak bisa mengalah sama sekali. Oh, masih ada yang berdiri, menarik. Yujing, buat dia berlutut dan bicara. Bei Xuanming dengan ringan melambaikan kipasnya, menyeringai dan berkata. Anak itu, aku sudah kesal padanya, memakai topeng dan bertingkah misterius. Lihat aku. Shen Yujing memegang palu godamnya dengan erat, meludahkan air liur, dia mengaktifkan ki roh ilahi sejatinya. Sambil melolong, dia bergegas menuju Su Yun, palu godam yang mengerikan menghantam ke arah kepalanya. Langkahnya dimaksudkan untuk membunuh. Palu godam itu jatuh dengan kuat dengan cara yang mengesankan. Mata Su Yun membeku, tanpa sopan, dia dengan santai melemparkan Qi Xiaoluan, dalam sekejap dia mendekatkan tangannya, mengeluarkan pedang naga terukir, meledak dengan pedang bunga, dia menusuk ke arah Shen Yujing. Dalam napas, niat pedang yang pada telah menjebak Shen Yujing. Niat membunuh yang tiba-tiba menyebabkan Shen Yujing menggigil di punggungnya, matanya terbuka lebar, dan dia dengan cemas berbalik untuk bertahan. Tapi di saat berikutnya, Su Yun sudah menggerakkan niatnya, ketika pedang itu diblokir oleh palu godam Shen Yujing, Su Yun tiba-tiba meledak. Dengan pedang naga terukir berputar, dia menggunakan tangannya untuk meraih palu godam, dan mengangkat kakinya dan menendang Shen Yujing dengan keras. Dong! Perut Shen Yujing ditendang, kekuatan eksplosif dan kuat mengguncang seluruh tubuhnya, dia dipaksa mundur, dan kemudian jatuh. Menjerit. Sebelum dia jatuh ke tanah, pedang naga terukir yang terbang di udara tiba-tiba melonjak ke bawah dalam lintasan melengkung, terbang menuju punggung Shen Yujing, ujung pedang dingin mengarah ke lehernya. Tidak baik. Melihat itu, wajah Bei Xuanming berubah. Yujing hati-hati. Zhou Kai segera bergegas ke depan, ingin menghentikan pedang aneh itu. Tapi bagaimana kecepatannya bisa lebih cepat dari pedang? Dia tidak bisa melakukannya. Setidaknya Shen Yujing bisa merasakan serangan diam-diam di belakangnya, dia tidak bisa berbalik sebelum pedang dingin menusuk kulit dan daging lehernya seperti jarum. Roh Agung Wu mungkin. Shen Yujing tiba-tiba berteriak, wajahnya menjadi merah padam, saat ki putih samar melonjak dari tubuhnya. Pada saat itu, tubuh kedagingan Shen Yujing terus tumbuh. Ci. Pedang naga terukir menebas leher Shen Yujing, namun setelah memotong, menyebabkan darah tumpah, kepalanya tidak terpotong. Shen Yujing dipukul, dan langsung jatuh ke tanah, langsung tidak mampu bertarung. Sesi.
Hembusan napas dingin terdengar. Bagaimana mungkin? Bei Xuanming membuka matanya lebar-lebar. Memukul. Suyun mengulurkan tangannya untuk menangkap pedang naga terukir yang terbang, mencondongkan pedang ke bawah, dia berjalan menuju Shen Yujing. Niat membunuhnya melonjak, Shen Yujing menutupi lehernya dengan tangannya, wajahnya pucat pasi, menatap pria yang berjalan ke arahnya. Kamu tidak datang. Jangan datang. Dia berteriak panik. Berhenti. Zhou Kai dan yang lainnya bergegas maju, semuanya menyerang Suyun. Teknik pedang badai. Lintasan ki memenuhi udara, mengelilingi tubuhnya. Dia dengan santai mengendurkan telapak tangannya, membiarkan pedang naga terukir terbang lagi, dengan cepat berputar di sekelilingnya, kemudian terbang keluar, saat lapisan gambar pedang muncul, maksud pedang yang indah namun aneh itu seperti mulut binatang buas yang menakutkan, menelan orang-orang. Beberapa anggota kultivasi yang lebih rendah tidak bisa mengelak, dan lintasan ki langsung terhubung ke hati mereka. Setelah itu, pedang naga terukir akan mengikuti lintasan dan menembus mereka, sementara Zhou Kai lebih tajam dalam indera, merasa ada sesuatu yang salah, dan segera menggerakkan tubuhnya, menghindari lintasan, lalu membalas dengan tombaknya ke arah Suyun. Namun, Suyun bahkan lebih cepat, dia membalikkan tubuhnya, menghindari tombak panjang lalu mengulurkan tangannya menggunakan jarinya untuk menyentuh ujung tombak. Weng! Tubuh tombak bergetar, tangan Zhou Kai bergoyang dan hampir terlepas. Dia dengan cemas menggunakan True Divine Spirit Ki-nya untuk menstabilkan tombak, dan hanya setelah beberapa saat dia bisa berpegangan dengan erat. Kekuatan yang sangat kuat. Zhou Kai terkejut. Detik berikutnya, Suyun menjulurkan kakinya dan menendang perutnya, menyebabkan Zhou Kai terbang keluar, menabrak batu besar. Sebelum dia bisa mengaktifkan Ki-nya, matanya berputar dan dia pingsan. Itu tidak mungkin. Kamu siapa? Bei Xuanming berteriak di samping, matanya dipenuhi ketakutan dan keterkejutan. Zhou Kai adalah pembudidaya jiwa roh tahap ketiga, berapa banyak kekuatan tendangan yang diperlukan untuk menyebabkan pembudidaya jiwa roh tahap ketiga pingsan. Tapi, meskipun mereka tahu bahwa Zhou Kai adalah pembudidaya jiwa roh tahap ketiga, mereka tidak tahu bahwa Suyun adalah pembudidaya jiwa roh tahap keenam, menambahkan roh ilahi sejati Ki yang dianugerahkan oleh kekuatan gaib raja, kekuatan Suyun bisa membuat semua orang terdiam. Mereka telah menerima pukulan seperti itu, bagaimana mereka bisa berani melawan? Mereka dengan cemas mundur ke belakang, menjaga jarak dari Suyun. Dalam sekejap, situasinya terbalik. Sisi Wang Zhongshan semua tercengang, mereka semua menatap Suyun dengan mulut dan mata terbuka lebar. Kakak memiliki kultivasi yang bagus. Kuat, kuat. Bei Xuanming tahu bahwa Suyun bukan orang biasa, setelah melihat anak buahnya sendiri, dia menjaga wajahnya dan bertepuk tangan dan berteriak. Mari berhenti. Bahkan jika kamu dan Wang Zhongshan memiliki keluhan, kamu seharusnya tidak begitu kejam. Kata Suyun. Dia melindungi Wang Zhongshan, karena hanya dia yang bisa membawanya untuk berpartisipasi dalam kompetisi daftar Sungai Gunung. Meskipun orang-orang di depannya lemah dalam kultivasi, tetapi mereka memiliki angka, kekuatan mereka tidak lemah, tidak mengekspos esensi roh jahat dan buku panduan pedang tanpa batas dan tekniknya, jika Suyun ingin menyingkirkan mereka, itu akan terjadi. Membutuhkan beberapa usaha. Kecuali jika dia tidak punya pilihan, dia tidak ingin membunuh mereka. Wang Zhongshan selalu melawanku sepanjang waktu, dan di kota naga langit, dia terkenal, semua penduduk setempat memiliki perasaan yang baik terhadapnya, dan banyak penggarap roh mendukungnya. Aku tidak bisa menyentuhnya, tetapi begitu keluar dari Sky Dragon City, itu berbeda. Jika aku tidak membunuh Wang Zhongshan sekarang untuk meredakan kebencian di hati aku, kapan aku harus melakukannya? Selanjutnya, kami akan mengurangi jumlah pesaing saat berpartisipasi di Mountain River Sect, itu bermanfaat bagi kami, jadi mengapa kami harus membiarkan mereka pergi? Bei Xuanming melambaikan kipasnya, tersenyum dan berbicara. Kamu, Bei Xuanming tercela. Jangan bilang kau sengaja menungguku di luar. Wang Zhongshan berteriak lemah. Haha, tentu saja, kami telah merencanakan semuanya dengan baik. Kami awalnya ingin berjalan lebih jauh, menunggu kamu untuk mengendurkan kewaspadaan kamu sebelum mengambil tindakan, tetapi kami tidak berharap kami bertemu dengan bandit bodoh ini, yang sebenarnya membantu kami sedikit. Kamu begitu sibuk melawan para bandit, perhatian kamu tidak tertuju pada kami, dan setelah menghabiskan energi kamu, itu adalah waktu terbaik untuk menyerang. Surga membantu aku. Petik 2. Bajingan. Teriak Hong Yan. Bei Xuanming tidak malu dengan tindakannya sendiri, tetapi malah tertawa, aku Bei Xuanming berani mengakui apa yang aku berani lakukan, dan hari ini, Wang Zhongshan harus mati. Saudaraku, aku tahu bahwa kamu memilih untuk berdiri di sisi Wang Zhongshan, kemungkinan besar karena dia dapat membawa kamu untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan daftar Sungai Gunung, hehe, tetapi kamu harus tahu, dia bukan satu-satunya yang bisa memberi kamu kualifikasi untuk berpartisipasi, karena aku, Bei Xuanming, dapat melakukannya juga. Mengapa kamu tidak bergabung dengan grup kami, dan kami akan menuju Qin Creek bersama, bagaimana kedengarannya? Wang Zhongshan, mereka semua bisa mati, apa pedulimu? Dengan itu, kelompok Wang Zhongshan menatap Suyun dengan gugup. Tanpa pertanyaan, Suyun kuat, yang terbukti ketika dia dengan santai mengalahkan Zhou Kai dan Shen Yujing dan yang lainnya.
Dia adalah harapan terakhir mereka, dan mungkin dia bisa menyelamatkan mereka. Tetapi jika dia tergerak oleh kata-kata Bei Xuanming, maka, hanya ada satu nasib yang tersisa untuk Wang Zhongshan dan kelompoknya. Kematian. Adegan itu sangat sunyi dan sunyi, di mana Su Yun juga berdiri di sana dengan tenang. 264 terburu-buru, subscribe Penatua. So. Di puncak gunung yang tertutup salju putih cemerlang, mengeluarkan cahaya putih salju besar, salju yang menyerupai bulu angsa berputar dengan kecepatan tinggi di sekitar cahaya putih salju, berubah menjadi badai, menabrak batu beku raksasa yang jauh. Kaca. Batu beku yang berat itu hancur, terciprat ke segala arah, Swift Wind Spirit Key yang tajam melepaskan ke segala arah. Seorang wanita muda mengenakan pakaian bulu angsa meletakkan pedangnya, melihat reruntuhan di depan, dia menghela nafas ringan. Wajahnya yang lembut penuh dengan kesedihan. Bagus. Miner, aku tidak berpikir bahwa kamu sudah memasuki tahap ke-6 dari alam jiwa roh. Bagus. Saat itu, suara gembira keluar dari jalan gunung di belakangnya. Wanita muda itu terkejut, dia berbalik untuk melihat seorang wanita parubaya mengenakan pakaian mewah berjalan mendekat. Menguasai. Wanita muda itu setengah membungkuk. Wanita parubaya itu berjalan mendekat, memegang tangan wanita muda itu, mengukurnya sekali lalu terus menganggukkan kepalanya. Miner, apakah kamu tahu? Kamu adalah orang paling berbakat yang pernah aku temui. Sejak penciptaan Istana Giok Salju, kami tidak memiliki siapapun yang dapat menandingi kamu dalam bakat. Guru terlalu memuji aku, kultivasi Miner adalah semua karena bimbingan guru. Hei, kamu terlalu rendah hati, Miner, kamu belum pernah ke Istana Giok Saljuku. Kamu berada di tempat kamu hari ini semua karena kerja keras kamu. Wanita parubaya itu berkata, lalu bertanya, Miner, manual giok ilahi yang telah aku turunkan kepada kamu, berapa level yang telah kamu kembangkan? Miner canggung, dan aku hanya di tingkat kelima. Tingkat kelima, tidak buruk. Dia menepuk tangan kecil wanita muda itu dan mengangguk, Miner, tunggu sampai setelah kompetisi daftar sungai gunung, aku akan memberimu kejutan. Kejutan. Wanita muda itu menjadi curiga. Untuk saat ini biarkan guru menahan kegembiraan ini, baiklah Miner, ayo pergi. Waktunya telah tiba, kalian semua harus menuju ke King Creek. Orang-orang dari Inglet Pavilion juga ada di sini, pergi dan bersiaplah dan bepergianlah bersama mereka. Mengapa kita perlu bepergian dengan mereka? Wanita parubaya itu tampak canggung, setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, Miner, meskipun Istana Giok Salju kami telah dibuat sejak lama, tetapi leluhur kami telah menetapkan keputusan bahwa kami hanya menerima perempuan, dan kekuatan sekte lemah dan sulit berkembang, tetapi Pavilion Bilah Tinta berbeda, mereka adalah sekte besar dan terkenal di benua utara, mereka memiliki banyak ahli yang kuat, murid-murid mereka tersebar di seluruh benua bela diri langit, terlepas dari di mana mereka berada, semua orang menghormati mereka. Miner, bukankah aku sudah memberitahumu tentang keluhan antara Istana Giok Salju kita dan Lembah Inti Flaming? Tuan belum memberitahu aku sebelumnya. Sebenarnya itu bukan cerita yang bagus untuk diceritakan. Kamu hanya perlu tahu, ayah angkat dari Master Lembah Flaming Corvali saat ini dibunuh oleh Master sebelumnya dari Istana Giok Salju kita, jadi Flaming Corvali telah menjadi musuh bebuyutan bersama kita, mengerti? Terus. Miner, beberapa tahun ini Flaming Corvali telah tenang, itu sebabnya kamu tidak banyak berinteraksi dengan mereka. Sejak kedua sekte putus, kami akan bertarung beberapa kali setiap tahun, pertarungan dalam cahaya dan kegelapan tidak pernah berhenti, dan Master Lembah Flaming Corvali saat ini juga ingin memusnahkan Istana Giok Salju kami. Lokasi kami terpencil, kekurangan sumber daya alam, menambahkan fakta bahwa sekte kami hanya memiliki perempuan, bagaimana kami bisa melawan Flaming Corvali? Jadi kita hanya bisa mengandalkan sekte kuat lainnya, untuk dapat berkembang dan hidup dengan damai, setidaknya Istana Giok Salju tidak akan hancur di tangan kita. Wanita parubaya itu berkata dengan nada serius. Setelah mendengar itu, wanita muda itu menundukkan kepalanya dan mengangguk, Miner mengerti. Pavilion Pisau Tinta telah mengirim seseorang bernama Lucy San kali ini, dia adalah orang terkuat dan termuda dari generasi muda di Pavilion Pisau Tinta, dan bahkan merupakan murid langsung dari tetua klan besar mereka. Posisinya lebih tinggi, dan sejak terakhir kali dia bertemu denganmu, aku melihat dia selalu memikirkanmu. Aku pikir dia memiliki pemikiran untuk menemukan kamu sebagai pendamping kultivasi gandanya. Jadi, kamu harus lebih banyak berbicara dengannya, jangan menyinggung perasaannya, demi koneksi dan masa depan Istana Giok Salju dan Pavilion Tinta. Memahami. Tapi Tuan, bukankah kamu mengatakan bahwa Istana Giok Salju kami tidak dapat menemukan pendamping kultivasi ganda? Mengapa? Aturan bisa dilanggar, leluhur kita terluka ketika dia menetapkan aturan ini, tetapi saat ini demi masa depan kita, mengapa kita harus peduli? Miner, cepat pergi, jangan mengecewakan Tuan. Wanita parubaya itu tidak peduli dengan apa yang dirasakan wanita muda itu, dan bersikap tegas. Melihat harapan dan ketegaran di matanya, wanita muda itu membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya dia tidak mengungkapkan pikirannya. Sekte Pedang Abadi. Di istana terapung yang megah dan misterius, sesosok biru terbang masuk.
Di dalam istana interior yang indah dan halus, seorang malaikat seperti wanita duduk. Mengenakan sutra putih, dia duduk di depan cermin besar, wajahnya tampak sangat kuyuh, matanya yang seperti batu permata menatap lurus ke cermin, mengerucutkan bibirnya yang kering, ekspresinya lesu. Pedang yang indah dan penuh permata diletakkan dengan santai di lantai, seluruh pemandangan tampak aneh. Tang Tian memandang Long Xianli yang duduk di depan cermin, menghela nafas tak berdaya, dia berjalan mendekat. Penatua panjang. Siapa ini? Dia sadar kembali, mata redup menatap, melihat siapa itu, dia segera berdiri dan membungkuk, Xianli menyapa tetua klan kedua. Meskipun demikian, setiap gerakan yang dia lakukan tanpa energi. Tidak perlu terlalu sopan. Tang Tian menggelengkan kepalanya, aku sangat ingin tahu, Penatua Long, apa sebenarnya yang membuat kamu seperti itu? Beberapa tahun ini perubahanmu terlalu drastis, ini sama sekali bukan Master Pavilion dari Martial Sword Pavilion, dan bukan Long Xianli yang kukenal. Apa yang sebenarnya terjadi pada kamu, Penatua Long, dapatkah kamu memberitahu aku? Petik 2. Memberitahu kamu. Long Xianli bergumam, apa gunanya mengatakannya? Itu urusanku sendiri. Hai. Tang Tian menghela nafas tak berdaya lagi, lalu setelah memikirkannya, dia berkata, karena begitu, maka aku tidak akan terlalu usil. Penatua Long, di sini, aku ingin mengajukan pertanyaan serius kepada kamu, apakah itu mungkin? Apa yang ingin ditanyakan Penatua Tang kepadaku? Apakah kamu masih melihat dirimu sebagai seseorang dari Sekte Pedang Abadi? Apa yang dimaksud dengan klan Elder Tang? Mata Long Xianli terkulai ke bawah, jika Xianli bukan orang dari Sekte Pedang Abadi, lalu siapa lagi aku? Itu bagus. Tang Tian menganggukkan kepalanya, dan berkata, karena begitu, maka, Sekte telah memberimu tugas yang tidak bisa kamu tolak. Beberapa tahun ini, kamu telah menggunakan berbagai alasan untuk menolak tugas kamu yang diberikan oleh Sekte, dan tetap terkurung di istana, bahkan tanpa keluar sekalipun. Jika kamu berlatih, itu baik-baik saja, tetapi kamu hanya menghabiskan sepanjang hari dengan bingung, Penatua Long, bukan itu yang ingin kami lihat, jadi misi ini, kamu harus menjalankannya. Petik 2. Mendengar itu, Long Xianli menggigit bibirnya dengan lembut, setelah berpikir sejenak, dia berdiri dengan anggun, jubah sutranya bergoyang dengan lembut, matanya sedikit melebar. Apapun perintah Penatua Klan Tang, selama tidak ada salahnya, Xianli akan menyelesaikannya. Bagus. Penatua Long, aku tahu, kamu tidak akan mengecewakan kami. Tang Tian menganggukkan kepalanya, dan tertawa, itu bukan sesuatu yang penting, tetapi kompetisi untuk pemilihan daftar Sungai Gunung akan segera terjadi, dan Sekte Pedang Abadi kami telah memilih para murid untuk berpartisipasi. Klan Elder Long, kamu akan memegang posisi kamu sebagai penatua dan membawa para murid ke King Creek, memperlakukannya sebagai jalan-jalan, ke utara, itu juga akan membantu kamu. Petik 2. Tempat itu sangat sunyi, bau darah masih tertinggal di udara, tetapi, di bawah langit yang berkabut, hujan rintik-rintik sedikit menghilangkan bau amis. Wang Zhongshan dan yang lainnya memandang dengan cemas ke arah pria itu, mereka semua sangat fokus, perhatian mereka sepenuhnya pada Su Yun. Saudara Wu Yun, Hong Yan membuka mulutnya, tetapi tidak tahu bagaimana berbicara. Bei Xuanming sudah tertawa. Berbicara tentang kemampuan bertarung, mereka tidak lebih lemah dari Su Yun, dan kemungkinan besar Su Yun harus bergabung dengan mereka, karena jika mereka bertarung, Su Yun mungkin tidak akan menang. Tentu saja, itu hanya pemikiran dari pihak Bei Xuanming, penilaian awal mereka adalah bahwa Su Yun kemungkinan besar hanya kultivator jiwa roh tahap ke-5 atau ke-6, karena tidak mungkin menjadi tahap ke-7 hanya dalam rentang waktu singkat 30 tahun hidup. Bahkan dengan dukungan dari semua harta di bawah langit, dan menambahkan peralatan berlevel tinggi, mustahil untuk mencapai tahap ke-7. Tapi Bei Xuanming dan anak buahnya mengabaikan satu hal. Di dunia, tidak ada yang pasti, dan pada saat yang sama, meskipun bakat dan semua harta di dunia merupakan faktor penting dalam tingkat kultivasi, tetapi selain itu, ada faktor penting lainnya. Itu adalah kesempatan. Dengan cara ini, Su Yun bisa mendapatkan nilai yang sangat bagus. Kelompokmu. Su Yun memandang Bei Xuanming, tersenyum di balik topengnya lalu terkekeh, aku tidak berani bergabung, bagaimana jika kamu semua menikam aku dari belakang, bukankah aku akan mati tanpa mengetahui apa-apa? Wajah tersenyum Bei Xuanming membeku, bocah, kamu. Membiarkan kamu menyerah, memberi kamu semua kesempatan, jika tidak, aku tidak keberatan membunuh kalian semua di sini. Su Yun kemudian melepaskan pedang naga terukir, dan pada saat itu, ia mulai terbang di langit, menghasilkan lebih dari 10.000 gambar pedang dengan cara yang mengesankan. Teknik pedang kekaisaran. Kamu berasal dari Sekte Pedang Abadi. Wajah Gu Xinfei berubah. Jadi kamu adalah seseorang dari Sekte Pedang Abadi. Tidak heran kamu memiliki kekuatan itu. Qi Xiaoluan dan yang lainnya semua memiliki perubahan ekspresi, mereka tidak berani naik. Bei Xuanming juga terkejut, dia tidak menyangka bahwa latar belakang pria bertopeng itu tidak sedikit. Tuan muda, sebaiknya kita tidak melanjutkan masalah ini, dia kuat, dan jika kita bergerak, kita mungkin tidak bisa membunuhnya. Jika dia lolos, itu berarti menyinggung seluruh Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi memiliki banyak ahli, mereka bukan orang yang bisa kita lawan, aku khawatir keluarga Bei Xuan. Seseorang dari samping menasihati.
cukup. Tanpa membiarkan dia menyelesaikan kalimatnya, Bei Xuanming mendengus, dan berkata dengan dingin, aku tahu apa yang harus dilakukan. Dengan itu, dia mengangkat tangannya, dan menangkupkan tangannya ke arah Su Yun, dan bertanya, aku ingin tahu siapa nama saudara ini. Wu Yun. Nama yang bagus. Karena kamu mengatakannya seperti itu, aku akan meninggalkan kehidupan anjing Wang Zhongshan hari ini. Tetapi ke depan, karena mereka siap untuk bergabung dengan pemilihan daftar Sungai Gunung, maka aku akan memberikan pengingat yang baik. Aku harap kamu semua dapat hidup untuk kembali ke kota Naga Langit. Dengan itu, Bei Xuanming melambaikan tangannya dan berkata, ayo pergi. Kelompoknya kemudian terus bergerak. Melihat itu, Wang Zhongshan dan yang lainnya akhirnya bisa bernapas. 265 jalur gunung, subscribe Penatua. Jika mereka pergi keluar, Su Yun dapat dengan mudah menyingkirkan Bei Xuanming dan yang lainnya, tetapi alasan untuk datang ke sini, bukan untuk membunuh Bei Xuanming, tetapi untuk bergabung dengan kompetisi. Jika dia ingin bergerak, akan sulit baginya untuk menyembunyikan Evil Profound Spirit Ki-nya, dan begitu dia mengungkapkan Evil Ki, semua orang pasti akan mengira dia adalah orang dari Evil Realm. Bahkan setelah menyelamatkan mereka pada saat itu, tidak jelas apakah Wang Zhongshan masih akan membawanya untuk mengikuti kompetisi, yang akan menjadi masalah. Untuk menyelamatkan masalah, dia hanya bisa membiarkan Bei Xuanming dan yang lainnya pergi. Itu sudah cukup untuk saat ini. Apakah kalian semua baik-baik saja? Su Yun berbalik dan menatap Wang Zhongshan dan yang lainnya. Luka saudara Wang lebih parah, tolong sembuhkan dia dulu. Kata Hong Yan sambil menangis. Su Yun mengangguk, dia berjalan mendekat, lalu menyembuhkan luka pada Wang Zhongshan yang terbaring di tanah, lalu menuangkan spirit Ki ke tubuhnya. Aura cahaya hijau zamrud mengalir keluar dari telapak tangan Su Yun. Tubuh Wang Zhongshan secara bertahap mendapatkan lebih banyak vitalitas, memberikan kelembapan ke tempat-tempat yang rusak. Kehidupan roh Ki. Wang Zhongshan membuka matanya lebar-lebar, mencoba menatap Su Yun, matanya penuh ketidakpercayaan. Bukankah kamu baru saja menggunakan Swift Wind Spirit Ki? Bagaimana kamu bisa menggunakan Spirit Life Ki? Petik 2. Apakah itu aneh? Su Yun tertawa, meskipun tidak banyak yang memiliki dua atribut Ki, masih ada beberapa yang benar. Wang Zhongshan berpikir sejenak, lalu mengangguk, itu benar. Tapi untuk saudara Wu Yun benar-benar memiliki dua atribut Ki. Dengan kultivasi yang kuat, kamu pasti akan masuk 20 besar daftar Sungai Gunung. Hong Yan berteriak gembira dari belakang. Betul sekali. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bisa berteman dengan ahli seperti itu. Jika bukan karena kamu saudara Wu Yun, kami pasti sudah mati di sini. Petik 2. Luo Xiao Miao tidak bisa menahan diri dan mengatakan ini. Meskipun kultivasinya adalah yang tertinggi, dia tidak sombong sama sekali. Orang-orang yang awalnya membenci Su Yun, telah lama membuang pikiran itu. Mereka semua berkerumun dan berbicara dengan Su Yun. Tidak perlu kata-kata lagi, memilih untuk berdiri di sisi Wang Zhongshan pada saat yang begitu genting, hanya untuk titik ini, sudah cukup. Bagaimana mungkin orang seperti ini tidak dihormati? Setelah beberapa jam, Su Yun menghentikan Profound Spirit Ki-nya, menarik tangannya, dia melihat Wang Zhongshan yang memiliki kulit kuyu, dan menggelengkan kepalanya. Zhongshan, lukamu tidak optimis. Meskipun aku telah menghentikan luka dan menstabilkan kondisi kamu, agar kamu menjadi sehat kembali, itu tidak akan memakan waktu hanya 1 atau 2 hari, aku khawatir untuk kompetisi ini, kamu tidak akan dapat bergabung lagi. Petik 2. Sial. Wang Zhongshan mengepalkan tinjunya rata-rata, dan menghancurkan tanah dengan keras, tetapi setelah melakukan gerakan yang begitu keras, perut bagian bawahnya menjadi sakit lagi, jadi dia segera memegangnya, butiran-butiran keringat menetes di kepalanya. Seperti ini, aku pikir akan lebih baik bagi saudara Wang untuk kembali ke kota Naga Langit untuk beristirahat, jika cederanya kambuh lagi, aku khawatir itu akan menjadi lebih buruk. Luo Xiao Miao mengerutkan kening dan berkata, jika kamu orang normal, kamu akan lama mati. Saudara Wang, lebih baik kamu kembali untuk beristirahat, biarkan penjaga kamu membawa kamu kembali. Seseorang dengan kata menyarankan. Tapi, sebelum mereka selesai, Wang Zhongshan mengangkat tangannya, dan berkata dengan lemah, cukup. Aku tidak akan kembali. Mengapa? Hong Yan bertanya dengan cemas. Wang Zhongshan menggelengkan kepalanya, aku seorang kontestan yang secara resmi ditetapkan. Jika aku tidak pergi, tanpa ada yang membawa kamu semua tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Karena itu, aku tidak bisa menjadi beban bagi kalian semua. Aku harus pergi. Selama aku masih memiliki kehidupan dalam diri aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Tapi saudara Wang, kamu. Hei, apa yang bisa dilakukan luka kecil ini? Karena kita masih memiliki jalan panjang ke King Creek, aku dapat memulihkan diri dalam perjalanan dan menyembuhkan luka aku. Bahkan sebelum kita sampai di sana, aku akan jauh lebih baik. Haha, sejujurnya, aku masih ingin bergabung dengan kompetisi daftar Sungai Gunung. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, sebuah cahaya berkedip di mata Wang Zhongshan. Bahkan setelah dikhianati, setelah terluka parah, dia tidak meneteskan air mata. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya, tetapi semua orang tahu.
Jika Wang Zhongshan tidak berpartisipasi dalam kompetisi daftar sungai gunung yang akan datang, maka dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Waktu dia berlatih hampir lebih dari 30 tahun, jadi jika dia tidak berpartisipasi sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lain untuk melakukannya. Kalau begitu ayo pergi. Sama seperti semua orang berencana untuk menasihati Wang Zhongshan, Su Yun yang mengenakan topengnya tiba-tiba berkata. Swoosh, semua orang menoleh serempak, namun, Su Yun hanya mengucapkan kata-kata itu dan sudah membalikkan tubuhnya, tidak mengatakannya lagi. Di dalam istana yang gelap dan bobrok, banyak ki hijau lumut melayang di udara. Dua patung mengerikan yang tampak menyeramkan berdiri di sebelah kiri dan kanan istana besar. Seorang wanita berjubah hijau berdiri di dalam istana, menatap patung-patung, matanya tampak tidak fokus. Kreak. Langkah kaki yang jelas bergema dari luar istana, sangat cepat, seorang pria menarik mengenakan jubah biru dan putih berjalan masuk. Saat dia melangkah masuk, sepasang matanya yang licik menatap wanita di istana, menunjukkan senyum aneh. Aku menyapa Yang Mulia. Pria itu berlutut dengan satu lutut, menangkupkan tinjunya dan memanggil. Berdiri. Wanita berbaju hijau menjawab dengan santai. Terima kasih, Yang Mulia. Pria itu berdiri, lalu membungkuk dengan tinjunya, Yang Mulia telah memanggil aku ke sini, apa yang kamu minta dari aku? Tidak ada yang mendesak, hanya ingin bertanya, bagaimana persiapan kamu? Kapan kamu bisa menuju ke King Creek? Petik 2. Kami pindah hari ini, semuanya sudah disiapkan. Pria itu menjawab. Oh, hari ini kan? Itu cukup cepat. Wanita berbaju hijau berkata, lalu melambaikan tangannya. Segera, gelombang spirit Demon Ki yang padat membubung dari belakangnya. Kami bekerja dengan Tuan Muda Xie kali ini, aku pikir seharusnya tidak ada kesalahan, tetapi untuk asuransi, aku akan mengirim seseorang untuk membantu kamu, untuk membuat diri aku merasa lebih baik. Aku tidak bisa menerima kegagalan kali ini. Dengan mengatakan itu, di dalam spirit Demon Ki yang padat, sosok wanita yang tampak tinggi muncul. Pria itu mengangkat wajahnya yang tampan, melihat dengan curiga dari mana roh iblis Ki yang padat muncul, tetapi orang itu sudah pergi. Dia berambut pendek, tampak gemuk, berpakaian serba coklat, dan matanya sedikit tersenyum. Dia berjalan keluar, menatap pria itu dengan jijik. Su Yurong. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, dia mengerutkan kening. Hehehe, aku tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda juga seorang kultivator roh iblis Dao. Aku benar-benar terkejut. Aku bukan pembudidaya roh iblis Dao. Pria itu menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum dia bisa berbicara lebih jauh, dia bertanya kepada wanita berbaju hijau itu, bukankah Su Yurong sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Dia memang mati, tetapi sebelum Su Yurong meninggal, dia terhubung denganku, demi mencegahnya mengkhianatiku, aku telah menjaga semangatnya. Jadi ketika dia meninggal, aku mengizinkan mereka untuk mengambil tubuh kedagingannya, menggunakan roh ini sebagai media, aku menggunakan teknik roh iblis untuk menghidupkannya kembali. Tidak heran tubuh Su Yurong menghilang secara misterius, pria itu berkata, setelah memikirkan sesuatu, dan bertanya, itu berarti, teknik Yin Su Yurong diajarkan olehmu. Betul sekali. Wanita berbaju hijau berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah menjadi milikku. Tapi karena dia sudah sembuh, aku akan mengirimnya untuk membantumu. Pria itu curiga untuk sementara waktu, tetapi tanpa ekspresinya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, iya, Yang Mulia. Pergilah kalau begitu. Sebuah jalan pegunungan yang panjang berkelok-kelok seperti ular bercokol panjang melalui pegunungan di pedesaan. Sekelompok binatang bertanduk ungu berlari cepat di jalan gunung, menyebabkan bumi bergetar. Su Yun melihat ke depan, dan kemudian berjalan ke depan. Wang Zhongshan dikelilingi oleh yang lainnya, dia berbaring di punggung lebar binatang bertanduk ungunya, dengan lembut mendesakinya. Hanya saja jalannya bergelombang, memperparah lukanya, sehingga Ki Wang Zhongshan selalu terputus, sehingga sulit digunakan. Di depan kita adalah tikungan gunung, kita akan berada di celah gunung. Begitu kita meninggalkannya, kita akan meninggalkan perbatasan negara Lomao, dan akan dianggap berada di dalam benua utara. Luo Xiao Miao melihat sekeliling ke sekeliling mereka dan berkata, apakah kita akan segera meninggalkan celah gunung? Wang Zhongshan membuka matanya, dan berkata dengan lemah, semuanya, waspadalah. Meskipun Bei Xuanming telah maju, mereka juga menuju King Creek, jadi kita harus berhati-hati. Jika kita bertemu mereka lagi, kita pasti harus meningkatkan kewaspadaan kita. Mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Apa sebenarnya yang telah kita lakukan untuk menyinggung mereka? Mereka benar-benar orang yang tercela. Kata Hong Yan dengan marah. Menyinggung. Selama kita bertentangan dengan kepentingan mereka, kita sudah menyinggung mereka. Kami semua adalah kontestan yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List, jadi mereka ingin menyingkirkan kami. Dengan satu pesaing yang lebih sedikit, mereka sudah bisa naik satu peringkat di peringkat regional. Petik 2. Peringkat regional. Hong Yan menatapnya. Ya, peringkat regional. Daftar Sungai Gunung mencatat daftar keseluruhan, tetapi ada spesialis yang bertanggung jawab untuk mengatur peringkat kontestan di wilayah yang sama, yang juga merupakan suatu kehormatan. Sebagai contoh, kami di negara Lomao. Akan ada seseorang yang, menurut daftar Sungai Gunung yang akan datang, mengatur peringkat kontestan Lomao Nation.
Jika Bei Xuanming mendapat yang pertama, itu akan menjadi mulia bagi mereka, dan akan diawasi oleh raja yang akan mendukung mereka. Jadi begitulah. Kita harus mengumumkan semua perbuatan buruk mereka. Mengumumkan. Kami tidak punya bukti, apapun yang kami katakan tidak ada gunanya. Hanya dengan bergabung dengan daftar sungai gunung, ada peluang bagi kita. Hong Yan tidak mengatakannya lagi. Jelas dia tidak pernah memikirkan semua rahasia tersembunyi dari sebuah kompetisi. Mendekati ujung jalan gunung ada celah gunung, dan setelah Wang Zhongshan melewati dokumen instruksi kota naga langit, mereka akan dapat melewatinya. Beberapa prajurit Spirit Core Realm tahap ke-10 melihat dokumen dengan serius. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, mereka mengembalikan dokumen ke Luo Xiao Miao. Apakah kalian semua bersiap untuk bergabung dengan daftar sungai gunung? Para prajurit menyapu kelompok itu, dan bertanya. Ya, kami datang dari kota naga langit. Luo Xiao Miao menjawab. Semua prajurit menganggukkan kepala mereka, itu bagus. Kami harus mengandalkan kalian semua untuk memperjuangkan prestise nasional Long Ao Nation kami. Kultivasi prajurit itu tidak rendah, tetapi mereka rela memilih untuk tetap sebagai prajurit pertahanan perbatasan. Bangsa Long Ao memperlakukan penjaga seperti itu dengan sangat tinggi, memasok mereka dengan koin roh, harta karun, bahan, bahkan fasilitas pelatihan khusus. Meskipun tahap ke-10 dari alam inti roh tidak dianggap tinggi, dan mereka telah meninggalkan rumah untuk mencari kesuksesan, daratan utama terlalu berbahaya, sehingga mereka mencari suaka di bawah bangsa untuk berkultivasi, secara alami merupakan pilihan pertama mereka, jadi para prajurit harus melakukannya dengan enggan. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Luo Xiao Miao. Selain Suyun, semua orang adalah warga negara Long Ao. Selesai, semua orang akan pindah dan melanjutkan rute mereka. Oh, tunggu sebentar, aku hampir lupa memberitahu kalian semua tentang sesuatu. Tepat pada saat itu, tentara itu tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh untuk menatapnya dengan curiga. Sebulan yang lalu, dua ahli terkenal dan luar biasa bertarung dengan Raja Padang Rumput, Skyhaven Ravagebis, di dataran di luar, dan itu terbunuh di tempat, dengan tubuh meledak terpisah, menghancurkan setengah dari Padang Rumput. Sekarang, Padang Rumput telah memadatkan racun padat yang dilepaskan dari kematiannya. Jika kalian berencana untuk melintasi Padang Rumput, aku khawatir itu sangat berbahaya. Selain itu, ada banyak binatang buas yang bertarung untuk mengambil alih posisi Raja Padang Rumput, dan pertempuran sudah dimulai. Di sana sangat kacau, jadi aku sarankan kamu semua mengambil jalan memutar, dan pergi dari Gunung Hengsi Timur. Apa, sesuatu seperti itu benar-benar terjadi? Wajah semua orang membeku. Gunung Hengsi. Kami sudah terlalu lama menunggu di jalan, jika kami pergi ke Gunung Hengsi, itu akan menunda kami setidaknya 5 hari. Itu berarti kita tidak akan bisa mengikuti kompetisi tepat waktu. Wajah Wang Zhongshan muram. Tidak bisa berpartisipasi lebih baik daripada membuang nyawamu kan? Kalian semua sebaiknya berhati-hati, aku sudah memberitahu kamu tentang itu, jadi jangan salahkan kami karena mati saat itu. Kata penjaga itu, lalu kembali ke posisinya. Seluruh kelompok saling memandang, menjadi ragu-ragu. 266 jalur gunung, subscribe Penatua. Jika mereka pergi keluar, Su Yun dapat dengan mudah menyingkirkan Bei Xuanming dan yang lainnya, tetapi alasan untuk datang ke sini, bukan untuk membunuh Bei Xuanming, tetapi untuk bergabung dengan kompetisi. Jika dia ingin bergerak, akan sulit baginya untuk menyembunyikan Evil Profound Spirit Key-nya, dan begitu dia mengungkapkan Evil Key, semua orang pasti akan mengira dia adalah orang dari Evil Realm. Bahkan setelah menyelamatkan mereka pada saat itu, tidak jelas apakah Wang Zhongshan masih akan membawanya untuk mengikuti kompetisi, yang akan menjadi masalah. Untuk menyelamatkan masalah, dia hanya bisa membiarkan Bei Xuanming dan yang lainnya pergi. Itu sudah cukup untuk saat ini. Apakah kalian semua baik-baik saja? Su Yun berbalik dan menatap Wang Zhongshan dan yang lainnya. Luka saudara Wang lebih parah, tolong sembuhkan dia dulu. Kata Hong Yan sambil menangis. Su Yun mengangguk, dia berjalan mendekat, lalu menyembuhkan luka pada Wang Zhongshan yang terbaring di tanah, lalu menuangkan spirit ki ke tubuhnya. Aura cahaya hijau zamrud mengalir keluar dari telapak tangan Su Yun. Tubuh Wang Zhongshan secara bertahap mendapatkan lebih banyak vitalitas, memberikan kelembapan ke tempat-tempat yang rusak. Kehidupan roh ki. Wang Zhongshan membuka matanya lebar-lebar, mencoba menatap Su Yun, matanya penuh ketidakpercayaan. Bukankah kamu baru saja menggunakan Swift Wind Spirit Ki? Bagaimana kamu bisa menggunakan Spirit Life Ki? Petik 2. Apakah itu aneh? Su Yun tertawa, meskipun tidak banyak yang memiliki dua atribut Ki, masih ada beberapa yang benar. Wang Zhongshan berpikir sejenak, lalu mengangguk, itu benar. Tapi untuk saudara Wu Yun benar-benar memiliki dua atribut Ki. Dengan kultivasi yang kuat, kamu pasti akan masuk 20 besar daftar sungai gunung. Hong Yan berteriak gembira dari belakang. Betul sekali. Aku tidak pernah berpikir bahwa kita akan bisa berteman dengan ahli seperti itu. Jika bukan karena kamu saudara Wu Yun, kami pasti sudah mati di sini. Petik 2. Luo Xiao Miao tidak bisa menahan diri dan mengatakan ini. Meskipun kultivasinya adalah yang tertinggi, dia tidak sombong sama sekali. Orang-orang yang awalnya membenci Su Yun, telah lama membuang pikiran itu. Mereka semua berkerumun dan berbicara dengan Su Yun.
Tidak perlu kata-kata lagi, memilih untuk berdiri di sisi Wang Zhongshan pada saat yang begitu genting, hanya untuk titik ini, sudah cukup. Bagaimana mungkin orang seperti ini tidak dihormati? Setelah beberapa jam, Su Yun menghentikan Profound Spirit Ki-nya, menarik tangannya, dia melihat Wang Zhongshan yang memiliki kulit kuyu, dan menggelengkan kepalanya. Zhongshan, lukamu tidak optimis. Meskipun aku telah menghentikan luka dan menstabilkan kondisi kamu, agar kamu menjadi sehat kembali, itu tidak akan memakan waktu hanya 1 atau 2 hari, aku khawatir untuk kompetisi ini, kamu tidak akan dapat bergabung lagi. Petik 2. Sial. Wang Zhongshan mengepalkan tinjunya rata-rata, dan menghancurkan tanah dengan keras, tetapi setelah melakukan gerakan yang begitu keras, perut bagian bawahnya menjadi sakit lagi, jadi dia segera memegangnya, butiran-butiran keringat menetes di kepalanya. Seperti ini, aku pikir akan lebih baik bagi saudara Wang untuk kembali ke kota naga langit untuk beristirahat, jika cederanya kambuh lagi, aku khawatir itu akan menjadi lebih buruk. Luo Xiao Miao mengerutkan kening dan berkata, jika kamu orang normal, kamu akan lama mati. Saudara Wang, lebih baik kamu kembali untuk beristirahat, biarkan penjaga kamu membawa kamu kembali. Seseorang dengan kata menyarankan. Tapi, sebelum mereka selesai, Wang Zhongshan mengangkat tangannya, dan berkata dengan lemah, cukup. Aku tidak akan kembali. Mengapa? Hong Yan bertanya dengan cemas. Wang Zhongshan menggelengkan kepalanya, aku seorang kontestan yang secara resmi ditetapkan. Jika aku tidak pergi, tanpa ada yang membawa kamu semua tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi seleksi. Karena itu, aku tidak bisa menjadi beban bagi kalian semua. Aku harus pergi. Selama aku masih memiliki kehidupan dalam diri aku tidak akan mengecewakan kalian semua. Tapi saudara Wang, kamu. Hei, apa yang bisa dilakukan luka kecil ini? Karena kita masih memiliki jalan panjang ke King Creek, aku dapat memulihkan diri dalam perjalanan dan menyembuhkan luka aku. Bahkan sebelum kita sampai di sana, aku akan jauh lebih baik. Haha, sejujurnya, aku masih ingin bergabung dengan kompetisi daftar Sungai Gunung. Petik 2. Saat dia mengatakan itu, sebuah cahaya berkedip di mata Wang Zhongshan. Bahkan setelah dikhianati, setelah terluka parah, dia tidak meneteskan air mata. Tetapi pada saat itu, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tidak ada yang bisa memahami perasaannya, tetapi semua orang tahu. Jika Wang Zhongshan tidak berpartisipasi dalam kompetisi daftar Sungai Gunung yang akan datang, maka dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk melakukannya. Waktu dia berlatih hampir lebih dari 30 tahun, jadi jika dia tidak berpartisipasi sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan lain untuk melakukannya. Kalau begitu ayo pergi. Sama seperti semua orang berencana untuk menasihati Wang Zhongshan, Su Yun yang mengenakan topengnya tiba-tiba berkata. Swoosh, semua orang menoleh serempak, namun, Su Yun hanya mengucapkan kata-kata itu dan sudah membalikkan tubuhnya, tidak mengatakannya lagi. Di dalam istana yang gelap dan bobrok, banyak ki hijau lumut melayang di udara. 2 patung mengerikan yang tampak menyeramkan berdiri di sebelah kiri dan kanan istana besar. Seorang wanita berjubah hijau berdiri di dalam istana, menatap patung-patung, matanya tampak tidak fokus. Kreak. Langkah kaki yang jelas bergema dari luar istana, sangat cepat, seorang pria menarik mengenakan jubah biru dan putih berjalan masuk. Saat dia melangkah masuk, sepasang matanya yang licik menatap wanita di istana, menunjukkan senyum aneh. Aku menyapa Yang Mulia. Pria itu berlutut dengan satu lutut, menangkupkan tinjunya dan memanggil. Berdiri. Wanita berbaju hijau menjawab dengan santai. Terima kasih, Yang Mulia. Pria itu berdiri, lalu membungkuk dengan tinjunya, Yang Mulia telah memanggil aku ke sini, apa yang kamu minta dari aku? Tidak ada yang mendesak. Hanya ingin bertanya, bagaimana persiapan kamu? Kapan kamu bisa menuju ke King Creek? Petik 2. Kami pindah hari ini, semuanya sudah disiapkan. Pria itu menjawab. Oh, hari ini kan? Itu cukup cepat. Wanita berbaju hijau berkata, lalu melambaikan tangannya. Segera, gelombang spirit Demon Ki yang padat membubung dari belakangnya. Kami bekerja dengan Tuan Muda Xie kali ini, aku pikir seharusnya tidak ada kesalahan, tetapi untuk asuransi, aku akan mengirim seseorang untuk membantu kamu, untuk membuat diri aku merasa lebih baik. Aku tidak bisa menerima kegagalan kali ini. Dengan mengatakan itu, di dalam spirit Demon Ki yang padat, sosok wanita yang tampak tinggi muncul. Pria itu mengangkat wajahnya yang tampan, melihat dengan curiga dari mana roh iblis Ki yang padat muncul, tetapi orang itu sudah pergi. Dia berambut pendek, tampak gemuk, berpakaian serba coklat, dan matanya sedikit tersenyum. Dia berjalan keluar, menatap pria itu dengan jijik. Su Yurong. Ketika dia melihat orang itu dengan jelas, dia mengerutkan kening. Hehehe, aku tidak pernah berpikir bahwa Tuan Muda juga seorang kultivator roh iblis Dao. Aku benar-benar terkejut. Aku bukan pembudidaya roh iblis Dao. Pria itu menggelengkan kepalanya, tetapi sebelum dia bisa berbicara lebih jauh, dia bertanya kepada wanita berbaju hijau itu, bukankah Su Yurong sudah mati? Kenapa dia ada di sini? Dia memang mati, tetapi sebelum Su Yurong meninggal, dia terhubung denganku, demi mencegahnya mengkhianatiku, aku telah menjaga semangatnya. Jadi ketika dia meninggal, aku mengizinkan mereka untuk mengambil tubuh kedagingannya, menggunakan roh ini sebagai media, aku menggunakan teknik roh iblis untuk menghidupkannya kembali.
Tidak heran tubuh Su Yurong menghilang secara misterius, pria itu berkata, setelah memikirkan sesuatu, dan bertanya, itu berarti, teknik Yin Su Yurong diajarkan olehmu. Betul sekali. Wanita berbaju hijau berkata dengan acuh tak acuh, dia sudah menjadi milikku. Tapi karena dia sudah sembuh, aku akan mengirimnya untuk membantumu. Pria itu curiga untuk sementara waktu, tetapi tanpa ekspresinya, dia menangkupkan tinjunya dan membungkuk, iya, yang mulia. Pergilah kalau begitu. Sebuah jalan pegunungan yang panjang berkelok-kelok seperti ular bercokol panjang melalui pegunungan di pedesaan. Sekelompok binatang bertanduk ungu berlari cepat di jalan gunung, menyebabkan bumi bergetar. Su Yun melihat ke depan, dan kemudian berjalan ke depan. Wang Zhongshan dikelilingi oleh yang lainnya, dia berbaring di punggung lebar binatang bertanduk ungunya, dengan lembut mendesakinya. Hanya saja jalannya bergelombang, memperparah lukanya, sehingga Ki Wang Zhongshan selalu terputus, sehingga sulit digunakan. Di depan kita adalah tikungan gunung, kita akan berada di celah gunung. Begitu kita meninggalkannya, kita akan meninggalkan perbatasan negara Longao, dan akan dianggap berada di dalam benua utara. Luo Xiao Miao melihat sekeliling ke sekeliling mereka dan berkata, apakah kita akan segera meninggalkan celah gunung? Wang Zhongshan membuka matanya, dan berkata dengan lemah, semuanya, waspadalah. Meskipun Bei Xuanming telah maju, mereka juga menuju Qin Creek, jadi kita harus berhati-hati. Jika kita bertemu mereka lagi, kita pasti harus meningkatkan kewaspadaan kita. Mereka pasti tidak akan melepaskan kita. Apa sebenarnya yang telah kita lakukan untuk menyinggung mereka? Mereka benar-benar orang yang tercela. Kata Hong Yan dengan marah. Menyinggung. Selama kita bertentangan dengan kepentingan mereka, kita sudah menyinggung mereka. Kami semua adalah kontestan yang ingin berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List, jadi mereka ingin menyingkirkan kami. Dengan satu pesaing yang lebih sedikit, mereka sudah bisa naik satu peringkat di peringkat regional. Petik 2. Peringkat regional. Hong Yan menatapnya. Ya, peringkat regional. Daftar Sungai Gunung mencatat daftar keseluruhan, tetapi ada spesialis yang bertanggung jawab untuk mengatur peringkat kontestan di wilayah yang sama, yang juga merupakan suatu kehormatan. Sebagai contoh, kami di negara Longao. Akan ada seseorang yang, menurut daftar Sungai Gunung yang akan datang, mengatur peringkat kontestan Longao Nation. Jika Bei Xuanming mendapat yang pertama, itu akan menjadi mulia bagi mereka, dan akan diawasi oleh raja yang akan mendukung mereka. Jadi begitulah. Kita harus mengumumkan semua perbuatan buruk mereka. Mengumumkan. Kami tidak punya bukti, apapun yang kami katakan tidak ada gunanya. Hanya dengan bergabung dengan daftar Sungai Gunung, ada peluang bagi kita. Hong Yan tidak mengatakannya lagi. Jelas dia tidak pernah memikirkan semua rahasia tersembunyi dari sebuah kompetisi. Mendekati ujung jalan gunung ada celah gunung, dan setelah Wang Zhongshan melewati dokumen instruksi kota naga langit, mereka akan dapat melewatinya. Beberapa prajurit Spirit Core Realm tahap ke-10 melihat dokumen dengan serius. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, mereka mengembalikan dokumen ke Luo Xiao Miao. Apakah kalian semua bersiap untuk bergabung dengan daftar Sungai Gunung? Para prajurit menyapu kelompok itu, dan bertanya. Ya, kami datang dari kota naga langit. Luo Xiao Miao menjawab. Semua prajurit menganggukkan kepala mereka, itu bagus. Kami harus mengandalkan kalian semua untuk memperjuangkan prestise nasional Longao Nation kami. Kultivasi prajurit itu tidak rendah, tetapi mereka rela memilih untuk tetap sebagai prajurit pertahanan perbatasan. Bangsa Longao memperlakukan penjaga seperti itu dengan sangat tinggi, memasok mereka dengan koin roh, harta karun, bahan, bahkan fasilitas pelatihan khusus. Meskipun tahap ke-10 dari alam inti roh tidak dianggap tinggi, dan mereka telah meninggalkan rumah untuk mencari kesuksesan, daratan utama terlalu berbahaya, sehingga mereka mencari suaka di bawah bangsa untuk berkultivasi, secara alami merupakan pilihan pertama mereka, jadi para prajurit harus melakukannya dengan enggan. Kami akan melakukan yang terbaik, kata Luo Xiao Miao. Selain Su Yun, semua orang adalah warga negara Longao. Selesai, semua orang akan pindah dan melanjutkan rute mereka. Oh, tunggu sebentar, aku hampir lupa memberitahu kalian semua tentang sesuatu. Tepat pada saat itu, tentara itu tiba-tiba berteriak. Semua orang menoleh untuk menatapnya dengan curiga. Sebulan yang lalu, dua ahli terkenal dan luar biasa bertarung dengan Raja Padang Rumput, Skyhaven Ravagebis, di dataran di luar, dan itu terbunuh di tempat, dengan tubuh meledak terpisah, menghancurkan setengah dari Padang Rumput. Sekarang, Padang Rumput telah memadatkan racun padat yang dilepaskan dari kematiannya. Jika kalian berencana untuk melintasi Padang Rumput, aku khawatir itu sangat berbahaya. Selain itu, ada banyak binatang buas yang bertarung untuk mengambil alih posisi Raja Padang Rumput, dan pertempuran sudah dimulai. Di sana sangat kacau, jadi aku sarankan kamu semua mengambil jalan memutar, dan pergi dari Gunung Hengsi Timur. Apa? Sesuatu seperti itu benar-benar terjadi. Wajah semua orang membeku. Gunung Hengsi. Kami sudah terlalu lama menunggu di jalan, jika kami pergi ke Gunung Hengsi, itu akan menunda kami setidaknya 5 hari. Itu berarti kita tidak akan bisa mengikuti kompetisi tepat waktu. Wajah Wang Zhongshan muram. Tidak bisa berpartisipasi lebih baik daripada membuang nyawamu kan? Kalian semua sebaiknya berhati-hati, aku sudah memberitahu kamu tentang itu, jadi jangan salahkan kami karena mati saat itu. Kata penjaga itu, lalu kembali ke posisinya.
Seluruh kelompok saling memandang, menjadi ragu-ragu. 267 Wilayah Wenxian, Subtribe Penatua. Di dalam benua bela diri langit, terlepas dari apakah itu binatang buas, binatang roh, binatang iblis roh atau binatang iblis, mereka semua cerdas. Tuhan tidak menetapkan bahwa umat manusia adalah penguasa benua, dan ada binatang buas yang lebih cerdas daripada manusia. Binatang buas yang kuat memiliki pertumbuhan yang bulat, dan berbagai jenis binatang buas memiliki cara mereka sendiri untuk berkomunikasi. Namun, binatang buas berlevel tinggi, dengan cerdik akan mempelajari cara manusia berkomunikasi, dan itu melalui bahasa manusia. Untuk dapat melakukan itu, terlepas dari apakah itu manusia atau binatang, adalah keuntungan besar, terutama untuk binatang buas yang tahu bagaimana memahami teknik. Memahami bahasa manusia memungkinkan mereka untuk berbaur dengan manusia, dan memanfaatkan peluang. Su Yun diam-diam mengaktifkan mata ilahi skala surgawi, dan melihat kedua binatang buas itu. Di sebelah kiri adalah liger yang sangat besar, kulit dan dagingnya ditutupi dengan granit. Ia memiliki 6 cakar besar, dan 2 gigi gading besar dan melengkung keluar dari mulutnya. Seluruh tubuhnya berwarna hijau menakutkan, kemanapun ia berjalan, lantainya akan hancur, menunjukkan kekuatannya. Menghadapinya adalah makhluk yang relatif lebih kurus, dengan kepala besar, 2 kaki di tanah dan 2 lengan ramping pendek, itu seperti katak, tetapi mulutnya begitu besar sehingga tampak seolah-olah bisa menelan seluruh sungai, dengan satu set. Gigi gading yang tampak seperti jarum baja. Yang lebih mengejutkan lagi adalah setiap giginya diselimuti dengan Profound Spirit Ki, memberikan kekuatan yang luar biasa. Salah satunya adalah Spirit Soul Beast tahap 10, yang lainnya adalah Spirit Soul Beast tahap 9. Meskipun mereka bukan dari alam bintang roh, tetapi bagi manusia, kedua binatang buas itu seperti dua gunung yang tidak dapat didekati, tidak memberi mereka harapan untuk menang. Bahkan untuk Su Yun, tanpa menggunakan kristal surgawi dan harta karun lainnya, akan sangat sulit baginya untuk melawan binatang buas. Dua binatang buas itu hanya mencoba menjadi penguasa padang rumput, kita dapat dengan cepat melaju ke hilir, jangan berhenti. Su Yun berbicara kepada semua orang yang menjulurkan kepala. Apa? Dua binatang buas sedang bertarung. Luo Xiaomiao, Shen Hao dan yang lainnya menjadi bersemangat, langsung menjadi gembira. Mengapa kita harus pergi dalam situasi seperti itu? Budidaya binatang buas kemungkinan besar tidak rendah, daging dan kulit mereka, tulang dan bahkan rambut mereka semuanya adalah harta karun. Mengapa kita tidak menunggu mereka untuk bertarung selesai? Ketika mereka berdua menderita luka-luka, kita akan pergi dan menangkap mereka untuk membunuh. Bukankah itu lebih baik? Saudara Shen Hao benar, dua binatang buas itu adalah eksistensi yang tidak pernah bisa kita harapkan untuk berinteraksi. Jika kita bisa mendapatkan mayat dan tulang mereka, kita akan memiliki sumber daya untuk budidaya masa depan kita dengan gratis dan mudah. Pelatihan kami akan sangat meningkat dengan mereka. Hong Yan juga mulai gelisah, gatal untuk melakukannya. Tapi, ketika Su Yun mendengarnya, itu malah menusuk telinga. Kalian salah, cara berpikir seperti itu, hanya akan membuat dirimu terbunuh. Su Yun berkata dengan tegas. Semua orang terkejut. Hong Yan menatapnya, Kakak Wu Yun, mengapa kamu mengatakan itu? Su Yun menggelengkan kepalanya, matanya menyapu sekali, apakah menurutmu hanya kalian yang berpikir untuk menjadi seperti nelayan, duduk dan menunggu sampai akhir untuk mendapatkan hadiah? TN, ada pepatah Cina, sandpiper dan adu kerang dan nelayan menangkap keduanya. Semua orang terkejut, apakah ada orang lain di sekitar? Manusia, tidak, tapi ada banyak makhluk kuat lainnya. Tak terhitung sampai-sampai kamu semua tidak tahu seberapa kuat mereka. Agar binatang buas dapat bertahan hidup di padang rumput ini, apakah menurut kamu mereka adalah binatang biasa? Aku telah datang ke padang rumput Devouring Moon ini beberapa kali sebelumnya, dan memiliki pemahaman tentangnya. Mayoritas binatang hidup di sini semuanya berada di alam jiwa roh, dan dengan dua binatang buas kelas tuan yang bertarung, apakah menurut kamu mereka akan kehilangan kesempatan ini? Ya. Pasti ada binatang buas yang pengecut, jadi ketika yang kuat bertarung, mereka semua akan bersembunyi dan menyembunyikan diri. Tetapi ada juga binatang buas yang ambisius, mereka semua ingin mendapatkan posisi tertinggi, rindu untuk melahap binatang buas yang besar dan kuat untuk dibuat. Diri mereka lebih kuat. Keributan yang disebabkan oleh pertarungan dua binatang ini, aku khawatir mereka hanya akan menarik banyak orang lain. Bagi kami untuk tidak bertemu banyak binatang buas di sepanjang rute ini, itu membuktikan maksud aku. Petik 2. Mendengar itu, semua orang kehilangan kata-kata. Selain itu, ada racun di mana-mana, kami tidak dapat bersembunyi, dan kamu masih ingin menjadi nelayan dan menunggu mereka selesai bertarung dan menangkap mereka berdua. Bukan pilihan yang bijak. Untuk dapat meruntuhkan tanah, binatang-binatang alam jiwa roh tahap ke-10 ini semuanya kuat, kita belum terpengaruh sehingga kita tidak boleh tinggal, dan segera pergi. Su Yun telah bepergian secara ekstensif di kehidupan sebelumnya, dan memahami lebih banyak hal daripada orang lain, untuk menunggu dan merebut hadiah. Itu karena nelayan lebih kuat dari sandpiper dan kerang, dan memiliki kekuatan untuk mengawasi di pinggir lapangan, tetapi Su Yun dan yang lainnya tidak. Sandpiper dan kerang, di depan mereka terlalu kuat, jika mereka terpengaruh, maka mereka pasti akan kalah, dan lebih jauh lagi, mereka bukan satu-satunya nelayan di sekitar. Mendengar pendapat Su Yun, Wang Zhongshan dan yang lainnya menganggapnya logis, dan kembali ke sungai, melanjutkan perjalanan mereka.
Meskipun Shen Hao dan beberapa lainnya tidak senang, tetapi situasinya jelas tidak baik bagi mereka untuk tinggal. Selanjutnya, racun ada di mana-mana, bagaimana mungkin mereka bisa tinggal? Kedua binatang buas itu menjungkir balikan langit, tetapi Su Yun dan kelompoknya sudah melewatinya. Setelah beberapa hari, mereka berhasil meninggalkan padang rumput Devouring Moon tanpa cedera. Saat mereka meninggalkan padang rumput, Shen Hao dan yang lainnya cemberut. Kasihan, kasihan, sayang sekali, itu adalah surga yang dikirim. Wu Yun, kamu sebenarnya tidak mengambil kesempatan. Itu mungkin satu-satunya kesempatan bagi kita untuk bangkit di dunia. Shen Hao menghela nafas. Sekarang kita telah melewatkan ini, siapa yang tahu apakah kita akan mendapatkan kesempatan lain atau tidak di masa depan. Mendesah. Semua orang menghela nafas. Hei, saudara Wu Yun tidak menghentikan kalian, kalian bisa pergi jika kamu mau kan. Atas dasar apa kalian semua menyalahkannya? Kalian benar-benar tidak bisa diperbaiki. Hong Yan membalas. Lupakan saja, jangan bicarakan itu. Shen Hao cemberut, lalu pergi. Tanpa binatang bertanduk ungu mereka hanya bisa maju dengan berjalan. Setelah meninggalkan padang rumput, mereka telah memasuki benua utara. Ini bukan pertama kalinya mereka, jadi semua orang tahu kemana harus berjalan. Menghasut ki roh mendalam mereka, kecepatan mereka dilepaskan secara maksimal, dan dengan sangat cepat, mereka mencapai kota terdekat. Membeli beberapa binatang bertanduk ungu, mereka melanjutkan perjalanan mereka ke wilayah Wenxian. Kelompok itu semakin dekat dan lebih dekat ke wilayah Wenxian seiring berjalannya waktu, dan mereka sangat bersemangat. 10 hari kemudian. Ini adalah sungai yang menghadap ke perbatasan. Setelah melewati, itu akan menjadi wilayah Wenxian. Setelah memasuki wilayah Wenxian, itu hanya jarak pendek ke Qin Creek. Semuanya, kita akan mencapai tujuan kita. Wang Zhongshan berkata dengan penuh semangat meskipun wajahnya terlihat pucat. Semua orang melanjutkan dengan tergesa-gesa. Hanya saja, semua orang masih khawatir tentang cedera Wang Zhongshan. Dari penampilannya yang bersemangat, seolah-olah dia tidak memiliki luka di perut bagian bawahnya. Tuan muda, sebaiknya kamu tidak berpartisipasi, bagaimana itu lebih penting daripada hidupmu. Ada desas-desus yang mengatakan bahwa pemilihan daftar sungai gunung memungkinkan pembunuhan. Jika sesuatu yang tidak menguntungkan terjadi pada kamu saat di atas panggung, bagaimana kita akan bertanggung jawab kepada keluarga Wang? Semua pengawal memiliki wajah pahit. Akun, apa yang perlu kamu pertanggungjawabkan? Keluarga Wang pada dasarnya adalah aku yang membuat pesanan, kamu semua hanya perlu bertanggung jawab kepada aku. Aku baik-baik saja, jadi kamu tidak perlu khawatir. Petik 2. Wang Zhongshan menelan obat, dan berkata dengan acuh tak acuh. Melihat itu, semua orang hanya bisa menyerah untuk menasihatinya. Kelompok itu terus bergerak maju. Beberapa hari kemudian, mereka tiba di sebuah kota di perbatasan wilayah Wenxian. Di dalam kota ada berbagai kelompok yang terdiri dari pembudidaya kuat dari seluruh benua, berencana untuk berpartisipasi dalam sekte Sungai Gunung. Restoran, kedai teh, dan kedai minuman semuanya dipenuhi orang. Semua toko di wilayah Wenxian sedang booming dengan bisnis, dan penuh dengan kehidupan. Semua orang berjalan di jalan utama, menyerap keaktifan kota. Wang Zhongshan segera mengirim orang untuk mengatur pengaturan di sebuah penginapan. Setelah terus bergerak, melakukan perjalanan siang dan malam, mereka telah tiba di tempat tujuan, dan sudah waktunya untuk istirahat yang baik. Rombongan berhenti dan bersiap untuk beristirahat untuk hari itu. Wang Zhongshan memasuki penginapan dan pergi ke kamarnya untuk memulihkan diri, sementara yang lain juga pergi ke kamar mereka sendiri untuk berlatih dan beristirahat. Su Yun tidak terlalu melelahkan dirinya sendiri. Setelah duduk di penginapan sebentar, dia pergi sendirian dan berjalan di jalan utama. Ada banyak pesaing, dan dia perlu memiliki pemahaman tentang kompetisi. Karena dia telah memutuskan untuk berjuang masuk ke daftar Sungai Gunung, dia harus bersiap dengan baik. Su Yun tidak berani berpuas diri, karena bahkan Qi Xiaoluan, pembudidaya inti roh tahap ke-9 dari kelompok Bei Xuan Ming telah mengejutkannya. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, hartanya sangat kuat, dan mampu memungkinkannya untuk melawan kepala bandit. Jika kelompok Bei Xuan Ming saja sangat sulit untuk ditangani, lalu bagaimana dengan peserta unggulan? Situasi seperti apa yang akan terjadi? Meskipun harta aku kuat, tetapi bisakah mereka memberi aku keuntungan? Su Yun benar-benar tidak yakin. Mengenakan pakaian Blade Master hitamnya sambil mengenakan topengnya, membawa Death Sword dan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword di punggungnya, dan sarung pedang yang tergantung di pinggangnya, dia berbaur dengan kerumunan dan berjalan di sepanjang jalan utama. Bahkan sebelum berjalan beberapa langkah, dia mendengar ledakan suara di depan. Berfokus di sana, dia melihat dua pembudidaya roh berkelahi. Dengan masuknya pembudidaya yang besar, tidak ada banyak ruang, secara alami menyebabkan perkelahian yang tidak dapat dihindari, karena akan selalu ada perselisihan selama ada orang. Su Yun melirik orang-orang di tempat kejadian, banyak dari mereka adalah kultivator Spirit Core Realm, dan beberapa berada di tahap pertama dan kedua dari kultivator Spirit Soul Realm. Bukankah itu Pangeran Fusu? Saat itu, seruan terdengar dari tengah-tengah kerumunan. Semua orang mulai menoleh, dan semua melihat ke arah yang dipanggil. Apa, Pangeran Fusu juga berpartisipasi dalam sekte Sungai Gunung? Itu malapetaka. Bagaimana Pangeran Fusu tidak bergabung?
Rekan pembudidaya, mengapa itu menjadi bencana? Kamu pikir kamu bisa melawan Pangeran Fusu? Dia adalah kontestan unggulan. Dia benar-benar terpilih menjadi kontestan unggulan. Bagaimana menurutmu? Pangeran Fusu adalah seorang jenius yang terkenal dari benua selatan wilayah Juelian, dan tak terbantahkan menghadapi kultivator jiwa roh tahap kelima. Siapa yang tahu kultivasi apa dia sekarang? Dengan tangannya sendiri, bergegas ke-20 besar bukanlah masalah baginya. Sangat kuat. Semua orang mulai berdiskusi, desahan terdengar berturut-turut. Banyak pembudidaya roh berbalik ke arah tuan muda yang mengenakan jubah mewah, berbondong-bondong ke arahnya. Semua orang dengan penuh semangat melambai padanya, mata mereka semua dipenuhi dengan rasa hormat dan hormat. Fusu. Su Yun terkejut. Aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Pikir Su Yun. Oh. Saat Su Yun menilai Fusu, di belakangnya datang seorang wanita dengan topeng rusak, memperlihatkan hanya setengah dari wajahnya, yang langsung menarik perhatiannya. Rasa keakraban yang aneh melonjak di hatinya. Di mana aku pernah melihat wanita ini sebelumnya? Dan topeng yang dia kenakan sepertinya yang aku kenakan pada awalnya. Apakah ini kebetulan? Su Yun mulai memiliki keraguan di benaknya. 268 pedang ganda pedang nona muda. Topeng yang awalnya utuh, saat ini rusak. Su Yun memperhitungkan, itu pasti perbuatan Long Xianli. Atau mungkin, dia sengaja melakukannya. Apa artinya itu? Hati Su Yun dipenuhi dengan kecurigaan yang tak terbatas. Setelah berpikir lama, dia memutuskan untuk mengamati dari kejauhan. Dia secara pribadi mengenal Pangeran Fusu, mungkin wanita itu juga dari keluarga Su. Setelah menyapa orang banyak, Pangeran Fusu terjepit di antara mereka dan menuju keluar kota. Su Yun segera mengikuti. Semua orang terkejut, karena ada sekelompok besar binatang bertanduk ungu dengan pasukan menunggu di luar, bersama dengan dua binatang kilin yang memimpin. Pangeran Fusu dan wanita bertopeng masing-masing mengendarai salah satu dari mereka, dan langsung menabrak jalan. Melihat itu, Su Yun berlari beberapa langkah, dan sementara tidak ada yang melihat, dia segera menggunakan teknik terbang Imperial Sword untuk mengejar. Melonjak di udara, dia melihat orang-orang di bawah, tetapi sebelum terbang lama, kelompok itu sudah memasuki hutan. Dia segera terbang ke bawah dan memasuki hutan. Tetapi orang-orang itu sudah menghilang, dengan bintik-bintik dari roh mendalam Ki yang tak terlukiskan berlama-lama di udara. Apakah aku tertangkap? Su Yun mengerutkan kening, hatinya dipenuhi kecurigaan. Kultivasi Pangeran Fusu tidak rendah, mungkin dia sudah memperhatikan aku mengikutinya. Meskipun aku mungkin telah meninggalkan jejak Profound Spirit Ki saat terbang di udara, jika mereka telah menyadari situasinya, tidak ada artinya lagi, mereka harus bersiap untuk bertahan melawan aku, pikir Su Yun. Arahan kelompok Pangeran Fusu, seharusnya menuju langsung ke Qin Creek. Kompetisi daftar sungai gunung akan segera dimulai, dia adalah kontestan unggulan, dan benar-benar tidak perlu tinggal di kota sampingan ini. Su Yun mendarat, melihat sekeliling, dia menggelengkan kepalanya, lalu menyimpan pedang ke dalam sarung pedang dan kembali ke jalannya. Mengaum. Sebelum dia melangkah keluar dari hutan, ada tangisan binatang buas yang menyayat hati dari belakang. Setelah itu adalah getaran ringan, seolah-olah beberapa pohon dirobohkan oleh sesuatu, dan pada saat berikutnya, embusan pasir dan batu terbang. Su Yun tercengang, melihat ke belakang, dia melihat seekor binatang buas besar bergegas keluar dari dalam hutan. Binatang itu tampak ganas dengan 3 tanduk di kepalanya. Itu tampak menakutkan, seperti Tao Tai binatang mistik, putra kelima Raja Naga, hanya saja tubuhnya dipenuhi luka. Kinya lemah seolah-olah telah melalui pertempuran yang intens. Itu menatap lurus ke arah Su Yun, melepaskan geraman gemuruh dari mulutnya, dan bergegas ke arahnya dengan panik. Su Yun mendengus, dia tidak takut, setelah memeriksa kultivasi dengan mata ilahi skala surgawi, dia menarik pedang naga terukir dan menebas. Pedang naga terukir berubah menjadi lampu listrik putih, menebas. Dengan kerja kekuatan gaib raja, 7 atribut berbeda yang berbeda roh mendalam Ki menyatu menjadi cahaya pelangi yang menyelimuti bilah pedang, dan dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya, itu mengenai binatang buas itu. Binatang buas itu meraung marah, menundukkan kepalanya untuk menggunakan 3 tanduk, ia ingin memblokir pedang naga terukir. Pedang naga terukir itu seperti pedang mistis yang bisa menaklukkan segalanya, ujung pedangnya menyentuh tanduk, itu sebenarnya mudah diiris. Mengaum. Ketiga tanduk itu pecah, menyebabkan binatang buas itu mengaum dengan panik, tetapi keinginan naluriahnya untuk hidup membuatnya mengerahkan seluruh kekuatannya, membuka mulutnya, mencoba menelan Su Yun, sebelum bola cahaya besar datang menabrak. Sow. Pedang naga terukir menebas beberapa kali dalam sekejap, mengirimkan beberapa lengkungan melengkung ke bola cahaya, menghancurkannya menjadi beberapa bagian, sebelum akhirnya menebas kepala binatang buas itu. Puci. Pedang yang sangat cepat mencegah binatang buas itu untuk bereaksi, dengan pedang naga terukir dengan mudah menebas lehernya, tubuh besar itu jatuh dan berhenti bergerak. Bang! Kepala binatang buas itu jatuh ke tanah, menyebabkan sejumlah besar pasir dan tanah berserakan. Leher yang terpotong menyemburkan darah ke langit, segera menyebabkan hujan darah turun. Kematian yang begitu kejam. Gerakan Su Yun sangat efisien.
Suyun berjalan mendekat, menggali inti rohnya dengan pedangnya, lalu dengan cepat membersihkan mayat itu, melemparkan bahan-bahan itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum berbalik untuk pergi. Dentang. Saat itu, jeritan menusuk telinga terdengar, sebelum pedang mengkilap tiba-tiba terbang dari lebih dalam ke dalam hutan, seperti anak panah yang melesat, itu mengarah ke jantung Suyun. Sangat akurat. Suyun mengerutkan kening, lalu dengan santai mengayunkan pedang naga terukir. Dentang. Pedang itu segera tersapu ke samping, berputar di langit selama beberapa putaran sebelum dengan stabil menusuk ke tanah tidak jauh. Siapa ini? Suyun menjadi berhati-hati, saat dia berteriak dengan suaranya yang dalam. Saat itu, set kuku yang menginjak-injak tanah terdengar dari dalam hutan, diikuti oleh kereta yang ditarik. Kereta itu memiliki sekelompok penjaga di kedua sisinya, dengan banyak bendera dicetak dengan burung phoenix emas berkibar di langit. Menatap lurus ke kereta, gambar seorang wanita cantik tampak berada di balik tirai. Namun, pedang itu bukan darinya, tetapi dari sisi kereta, dari seorang wanita muda yang mengenakan baju besi, dengan pedang menyala di tangannya. Dia kemudian melihat wanita muda itu seorang diri memegang pedang berjalan, menarik keluar pedang mengkilap dan ramping. Jika tatapan bisa membunuh, Suyun pasti sudah mati. Matanya tajam seperti pisau saat dia menatap Suyun dengan saksama, dan berkata, "Kamu anjing, kamu berani mencuri mangsa nona muda kita. Kamu ingin mati. Cepat keluarkan bahan yang diperoleh darinya, dan berlutut di depan nona muda keluarga kita, lalu bersujud dan akui kesalahanmu. Jika tidak, wanita ini akan mengambil nyawa anjing kita. Nona muda keluargamu." Suyun melirik kereta, dan kemudian dengan santai bertanya, "Apa itu?" "Berani. Kamu berani mempermalukan keluargaku, nona muda." Petik 2. Wanita muda itu marah. Setelah dengan marah meneriakinya, dia menerkamnya. Dengan pedang dan bila api di tangan, dia menebas ke arah Suyun. "Ah! Pedang ganda. Kau pikir aku tidak bisa?" Suyun melepaskan pedang kematian di punggungnya, tetapi tidak menghunusnya. Satu tangan memegang pedang naga terukir dan satu lagi memegang pedang kematian, dia memblokir pedang dan bilah yang masuk. Kekuatan kasar wanita muda itu kuat, terutama tangan yang memegang pedang, kekuatannya tirani, sementara tangan yang memegang pedang itu lincah dan fleksibel, seolah-olah mereka adalah tangan dua orang yang berbeda. Tapi, Suyun yang memiliki kekuatan gaib raja, memiliki kekuatan yang jauh lebih mengejutkan. Setelah bentrok 3 kali dengan pedang dan sekali dengan pedang, wanita muda itu terpaksa mundur beberapa langkah. Dia menatap Suyun dengan terkejut, tetapi sebelum dia sempat berpikir, Suyun sudah melangkah maju, dengan pedang naga terukir sebagai pedang utama dan pedang kematian di pinggangnya. Pedang ganda miliknya sangat lincah seperti angin atau kilat, melepaskan serangan demi serangan, seperti dua naga yang marah. Persenjataan Suyun menegang, kekuatannya terlihat maksimal. Melihat itu, wanita muda itu tiba-tiba membuka matanya lebih lebar, dan dengan cemas menggunakan pedang dan pedangnya untuk memblokir. Tetapi, meskipun dia berhasil memblokir, kekuatan yang luar biasa langsung mengikuti pedang dan pedangnya ke tubuhnya, menyebabkan tubuhnya bergetar hebat, kemudian terbang keluar dan menabrak pohon besar, sebelum dengan keras menabrak tanah. Armornya benar-benar mengungkapkan banyak keausan. Kekuatan yang begitu menakutkan. Wanita muda itu dengan susah payah mencoba untuk berdiri, tetapi sebelum dia bisa sepenuhnya berdiri, mulutnya terbuka dan memuntahkan darah. Bajingan, wanita muda itu marah, matanya menunjukkan ketidakpuasan. Suyun melirik wanita muda itu, lalu berbalik untuk melihat kereta, dia menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk pergi. Kultivasi yang bagus. Kekuatan yang bagus. Kuat. Saat itu, suara yang jelas keluar dari dalam kereta. Suyun melirik kereta dari sisi matanya, melihat tirai ditarik oleh pelayan di sampingnya. Setelah itu, seorang wanita mengenakan jubah hitam dengan jejak burung yang sedang terbang keluar. Dia kira-kira berusia 20 tahun dan memiliki mata yang cerah dan gigi putih. Kulitnya putih bersih, sementara matanya memiliki sedikit semangat heroik di dalamnya, namun kedalamannya memiliki aura tirani yang tak terkatakan. Rambutnya hitam murni seperti tinta, diikat menjadi simpul, meninggalkan kuncir kuda yang tergantung di pinggangnya, berayun lembut dengan angin. Dia tampan, tapi auranya unik, tidak seperti gadis-gadis yang pernah ditemui Suyun di masa lalu. Auranya, sulit untuk dijelaskan. "Aku tidak mengenalimu, jadi jika tidak ada yang lain, aku akan pergi." Dia menyentuh topengnya. "Tuan Teknik Pedang Kekaisaran, apakah kamu dari Sekte Pedang Abadi?" Dia menatap Suyun, dan bertanya, suaranya merdu. Suyun tidak menjawab, dia berbalik untuk pergi. Sangat kasar. Melihat itu, pelayan di samping wanita itu berseru. Wanita itu tidak terganggu, dan melambaikan tangannya, mengeluarkan bola bundar hijau tua dari cincin penyimpanannya, memegangnya di tangannya. Dia menatap Suyun, "Tuan yang mulia, kamu membunuh mangsa aku, mengambil semua barang bagus dari tubuhnya, dan bahkan menyakiti hambaku, dan kamu masih ingin pergi. Apakah kamu tidak menempatkan aku di mata kamu? Menempatkanmu di mataku." Suyun berbalik untuk menatapnya, dan bertanya, "Dan aku katakan, siapa kamu?" "Nona muda." Mengapa begitu sopan padanya? Singkirkan saja dia. Bagaimana bisa ada orang kasar seperti dia? Bahkan untuk tidak mengetahui siapa dirimu, bagaimana orang-orang seperti itu bisa hidup di dunia ini? Wanita muda yang memegang bilah dan pedang itu berdiri, berteriak dengan marah dengan rasa sakit di dadanya.
Logika apa yang kamu miliki? Hanya karena seseorang tidak mengenali nona muda keluarga kamu, mereka tidak cocok untuk hidup di dunia. Bukankah ini kasus yang sempurna untuk menjadi egois? Apakah kamu pikir dunia berputar di sekitar kamu? Suyun menggelengkan kepalanya, benar-benar tidak pantas untuk dimarahi. Dengan itu, dia dengan cepat berbalik untuk pergi. Tuan Yang Mulia, jangan pergi. Saat itu, wanita berjubah hitam yang memegang bola hijau tiba-tiba berteriak, dan cahaya terang meledak, dipenuhi dengan niat bertarung yang aneh itu seperti gunung besar, menghancurkan pepohonan di sekitarnya. Suyun mengerutkan kening, dia tiba-tiba berbalik, menebas secara horizontal, bilah pedang yang ditutupi dengan roh mendalam ki yang padat memanjang. Hal yang mengejutkan adalah bahwa wanita itu benar-benar pergi ke ujung kaki dengan pedang ki yang dilepaskan, langsung melawan, dia menabrak pedang ki, bola hijau melepaskan set cahaya, setelah itu mulai berubah dengan cepat, dalam sekejap telah berubah menjadi pisau giok hijau, lengan rampingnya mengacungkan keluar. Dentang. Deat Sword menjulur keluar, menebas secara horizontal untuk memblokir. Bilah hijau memotong ke selubung pedang. Wanita berbaju hitam itu mengerutkan kening, memegang pedang dengan kedua tangannya, dia melepaskan kekuatannya secara maksimal. Kaki Suyun didorong beberapa inci ke tanah, tetapi dia tidak merasa bahwa itu melelahkan. Tangan kirinya dengan santai melepaskan gagang pedang kematian, lalu menyentuh sarung pedang, sekali lagi mengambil bilah pedang terukir, dia menyerang. Seperti ular berbisa yang menusuk perut bagian bawah wanita itu. Weng weng. Bilah pedang berdering, mengeluarkan suara aneh. Tapi, wanita itu tidak panik, dia mundur beberapa langkah, kemudian bilah giok hijau mulai menyala lagi, dan mulai berubah lagi. Hanya dalam beberapa saat, bilah giok hijau telah berubah menjadi perisai bundar, menghalangi pedang ganda. Oh! Suyun terkejut. Dia kemudian menyaksikan perisai bundar tiba-tiba bersinar dengan cahaya lagi, berubah menjadi tombak panjang dalam sekejap mata. Memegang tombak dengan dua tangan, dia dipenuhi dengan niat membunuh. Ujung tombak berputar dengan segudang Spirit Ki, setidaknya, mengandung True Divine Spirit Ki dan Swift Wind Divine Ki, lalu secepat elang, sekuat harimau, dia menyerang. Harta apa itu? Suyun mundur, menghindari tombak, dia mengayunkan kedua pedang, meledak dengan Profound Spirit Ki. Pedang Ki dalam jumlah besar terbang ke arah wanita itu seperti hujan lebat. Wanita itu melintas dengan cemerlang lagi, tombak itu telah berubah menjadi perisai, tubuh mungilnya bersembunyi di balik perisai, menghalangi semua pedang Ki, lalu melompat ke udara, senjatanya berubah lagi, kali ini menjadi busur giok hijau. Dia menarik tali busur dengan kencang, dan menembakkan 7 anak panah hijau. Suyun merasa kesal, dia mendengus dalam pikirannya, memutuskan untuk tidak menghindar lagi, dia terbang ke depan. Menari dalam tarian gila dengan kedua pedangnya, ujung pedang menghantam anak panah yang masuk, semuanya hancur berkeping-keping, lalu bergegas ke depan wanita itu. Senjata di tangannya berubah lagi, kali ini menjadi belati pendek yang indah, menusuk dengan keras ke jantung Suyun. Tapi, Suyun tiba-tiba melepaskan kedua pedang kematian dan pedang naga terukir, lalu dengan keras meraih tangannya yang ramping. Oh! Wanita itu terkejut, kecurigaan memenuhi matanya. Tetapi pada saat itu, kulit Suyun tiba-tiba meledak dengan Spirit Ki, seperti jaring laba-laba, menyebar dalam sekejap, mengalir melalui semua bagian vital tubuhnya. So. Deat Sword dan Engrafted Dragon Blade yang terlepas dari tangannya tiba-tiba terbang ke garis jaring, dengan keras menusuk ke arah tubuhnya dengan maksud untuk menyakiti. Teknik Pedang Badai 269 Valkyrie, Subscribe Penatua. Apa? Mata wanita itu mengerut, dia tidak menyangka bahwa teknik pedang orang itu akan sangat aneh, sama sekali di luar pemahamannya tentang teknik pedang. Tapi wanita itu tiba-tiba menghentikan serangannya pada Suyun, dan melepaskan belati di tangannya, yang menyala sekali lagi, berubah menjadi larutan kental dan kental, dengan cepat terbang menuju tubuhnya yang melengkung. Itu meluas dengan cepat dan di saat berikutnya, itu benar-benar menutupi tubuh wanita itu, seperti lapisan baju besi yang disegel, tanpa sedikit pun retakan. Dang. Deat Sword dan Engrafted Dragon Blade menebasnya, meninggalkan bekas yang dangkal, tapi tidak bisa menembusnya. Melihat itu, Suyun tidak berkecil hati, tetapi sebaliknya niat membunuh melintas di matanya. Dia berhenti menahan, mengaktifkan kekuatan gaib raja, roh ilahi murni Ki mengalir keluar dari berbagai esensi rohnya seperti gelombang, menembus dan mentransmisikan ke pedang kematian dan pedang naga terukir. Kedua pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya bilah yang sangat tajam, meledak dengan kilatan yang tidak menyenangkan, dan tiba-tiba, dengan kekejaman yang luar biasa, mereka menabrak wanita itu. Dan dang. Kedua pedang itu langsung menembus. Kaca. Armor itu ditembus, roh ilahi murni Ki dengan panik merobek ke segala arah. Namun, reaksi wanita itu sangat cepat, dan saat kedua pedang itu menyelinap masuk, dia telah berpisah dari baju besi hijau, ingin mundur. Tetapi ketika dia keluar, sebuah kaki besar terbang tanpa sopan santun, menendang perut bagian bawahnya. Bang! Wanita itu tertangkap basah, dipukul di perut bagian bawah, dia terbang dan jatuh dari udara, seperti layang-layang yang rusak. Dia dengan cemas membalik, kedua kakinya mendarat di tanah, tetapi rasa sakit di perutnya belum hilang, dia mundur beberapa langkah, hampir jatuh lagi, tapi untungnya dia menstabilkan dirinya.
Nona muda. Para penjaga di belakang para pelayan semuanya berteriak dan bergegas maju. Wanita itu mengangkat tangannya, menunjukkan kepada semua orang untuk tidak bertindak membabi buta tanpa berpikir. Kamu cukup kuat, tapi sayang, kamu masih bukan lawanku. Suyun melayang ke bawah, menatap wanita itu. Bukan lawanmu. Niat bertarung yang kuat melonjak keluar dari mata wanita itu, dan dia berkata, kami belum menentukan siapa pemenangnya di antara kami, ayo, lagi. Tidak tertarik. Suyun telah berhasil membuat wanita itu dipenuhi dengan niat bertarung, tetapi dengan sengaja menolak untuk berduel. Itu tidak disengaja baginya untuk membunuh binatang itu, tetapi mereka secara tidak masuk akal mulai menyerangnya, bagaimana dia bisa merasa nyaman. Sekarang wanita itu ingin melawannya, dia secara alami tidak akan menurutinya. Dengan itu, dia mengambil Death Sword, menginjaknya dan bersiap untuk pergi. Jangan berpikir untuk pergi. Bertarunglah denganku. Wanita itu berteriak lemah, dia ingin mengejar, tetapi Suyun segera pergi, sesaat dia telah meninggalkan hutan. Nona muda. Wanita muda yang memegang dua pedang dan pedang itu berlari dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Aku. Dia melihat ke arah di mana Suyun pergi, dengan erat memegang bola hijau giok, dan berkata, Xiao Sue, pergi dan cari tahu siapa itu, kamu pasti harus menyelidiki identitasnya. Nona muda, dia hanya orang bodoh dan tidak berpengalaman yang melebih-lebihkan dirinya sendiri, kita tidak perlu bertengkar dengannya. Bahkan untuk tidak mengetahui nama, Valkyrie, kupikir dia adalah penduduk desa pegunungan. Jadi bagaimana jika dia adalah penduduk desa pegunungan? Xiao Sue, kamu tidak dapat menganggap senioritas berdasarkan kelahiran. Semua makhluk hidup sama. Valkyrie, hanyalah nama panggilan yang diberikan orang lain kepadaku, itu tidak seberapa. Kekuatannya tak terduga, keterampilan teknik pedangnya melampaui pengetahuan aku, dan aku ceroboh, bersentuhan dengan daunnya, aku sekarang ingin bertarung dengannya sekali lagi, jadi aku tidak merasa menyesal. Wanita itu berkata dengan lembut. Meskipun kata-katanya tenang, gairah di dalamnya jelas. Gadis muda yang memegang bilah dan pedang bernama Xiao Sue kesal, dia cemberut, Nona muda, kamu sangat baik, tetapi kamu terlalu terobsesi dengan martial Dao, jika Nona muda ingin membunuhnya, itu akan mudah. Dia sangat kasar, mengapa bersikap sopan padanya? Petik 2. Mendengar suaranya dan tingkah lakunya, umur kita cukup mirip, mungkin, dia juga peserta unggulan di Mountain River List. Peserta unggulan apa? Nona muda pasti akan mengalahkan mereka semua. Baiklah, jangan banyak bicara. Wanita itu memotong kata-kata Xiao Sue, dan kembali ke keretanya. Mari kita menuju ke King Creek. Xiao Sue membuka mulutnya, dan menghela nafas, Hais, ya, Nona muda. Kembali ke penginapan kota, Suyun menghela nafas lega. Harta karun wanita itu sangat aneh, bisa berubah menjadi pedang, tombak, dan menjadi perisai besar dan baju besi. Harta apa itu? Suyun curiga, tetapi yang membuatnya lebih terkejut adalah bahwa wanita itu bisa menggunakan setiap jenis senjata dengan sangat mahir. Teknik pedang, tombak, dan tongkatnya hebat, dia mahir dalam semua jenis senjata, sejak kapan orang biasa bisa menggunakan begitu banyak senjata. Tidak sederhana, apakah dia di sini untuk bergabung dengan kompetisi daftar sungai gunung juga? Kilatan gairah yang membara menyapu mata Suyun. Sepertinya daftar sungai gunung ini layak untuk diantisipasi. Saudara Wu Yun, apakah kamu pergi keluar? Saat itu, suara yang jelas terdengar dari tangga menuju lantai 2 penginapan. Suyun berbalik untuk melihat ke atas dan menyadari bahwa itu adalah Hong Yan dan beberapa orang lainnya yang baru saja akan turun. Ya, aku pergi keluar untuk berjalan-jalan. Suyun tertawa. Kebetulan seperti itu, kami sedang bersiap untuk menuju ke paviliun harta karun untuk satu putaran, dan melihat apakah ada sesuatu yang layak dibeli untuk mempersiapkan kompetisi. Kata Luo Xiao Miao. Kakak Wu Yun, ikut kami. Wang Zhongshan yang berada di belakang berjalan turun dan berkata. Melihat semua orang memiliki niat itu, Suyun tidak menolak dan ikut dengan mereka. Hanya saja, paviliun harta karun terbesar di kota itu sudah dipenuhi orang, jumlah orang yang keluar masuk sudah menghancurkan gerbang. Tidak mudah untuk memasuki paviliun harta karun, dan setelah berjalan-jalan, mereka menyadari bahwa sebagian besar barang tidak laku, dan barang yang bisa digunakan sangat sedikit. Merasa tidak enak, mereka pergi. Suyun mengambil kesempatan untuk menjual bahan-bahan yang diperoleh dari binatang buas ke paviliun harta karun, dan memperoleh sejumlah koin roh. Tidak banyak, mari kita kembali berkemas, dan akan melanjutkan perjalanan besok pagi menuju King Creek. Shen Hao berkata dengan lemah. Tidak ada yang keberatan, dan berjalan menuju penginapan di jalan yang sibuk. Saat itu, sinar demi sinar cahaya menyapu melewati atas kota, dan kemudian sejumlah besar pedang terbang-terbang melintasi cakrawala. Di atas setiap pedang, berdiri orang-orang yang mengenakan pakaian master pedang mewah yang terlihat percaya diri. Cepat lihat, orang-orang sekte pedang abadi. Petik 2. Para pembudidaya roh di kota semua melihat ke atas, teriakan terdengar di mana-mana. Hehehe, teknik terbang pedang kekaisaran sangat menyenangkan. Kalau saja kita tahu teknik seperti itu, kita tidak perlu menunggangi binatang bertanduk ungu itu. Shen Hao berkata dengan cemburu. Tidak ada yang perlu dicemburui, teknik pedang kekaisaran sekte pedang abadi adalah unik dalam keseluruhan kata, dan hanya mereka yang mengetahuinya.
Wang Zhongshan menggelengkan kepalanya. Hei, saudaraku ini, kamu salah, siapa bilang hanya Sekte Pedang Abadi yang tahu teknik pedang kekaisaran? Bukankah Sword Lord saat itu juga menggunakan teknik Imperial Sword? Dan dibandingkan dengan miliknya, teknik Sekte Pedang Abadi terlihat seperti trik ruang tamu dibandingkan dengan miliknya. Sayang sekali Tuan Pedang tidak ada di sini, jika tidak, menurutmu orang-orang Sekte Pedang Abadi akan terbang di atas kita. Petik 2. Seorang pejalan kaki di samping berkata. Tuan Pedang, Wang Zhongshan mengerutkan kening, apakah kamu berbicara tentang Dewa Pedang tanpa batas? Tentu saja, Tuan Pedang itu. Orang yang lewat itu menjawab. Aku tahu. Tanpa menunggu orang yang lewat untuk berbicara, Hong Yan mulai berbicara dengan penuh semangat, aku tahu banyak tentang Tuan Pedang tanpa batas. Ada desas-desus bahwa dia dapat mengendalikan 1000 pedang yang kekuatannya tak terduga, kekuatannya menakjubkan, dan pertarungan di puncak Wu Suangjue, dia menebas tetua klan besar Sekte Pedang Abadi Shen Hong dan tetua klan besar keluarga Su. Dengan kekuatannya, dia bahkan tidak perlu takut pada Patriark Sekte Pedang Abadi, dan dikatakan bahwa setelah pertarungan di puncak Wu Suangjue, dia melanjutkan untuk menantang para leluhur dari berbagai keluarga dan sekte yang berbeda di Juelian. Wilayah, tanpa kerugian sama sekali. Kekuatannya tak tertandingi, dan telah memicu kepanikan dan ketakutan para patriark dari berbagai sekte dan keluarga, mengakibatkan masalah di Blossom Heart Valley. Petik 2. Hong Yan seperti kotak obrolan, setelah memulai, dia tidak akan berhenti. Dia terus berbicara tentang hal-hal lore pedang tanpa batas, dan orang-orang yang pernah mendengar tentang dia tetapi tidak mengenalnya segera berjalan mendekat, mendengarkan kata-kata Hong Yan, dan kadang-kadang akan mengeluarkan seruan karena takut atau terkejut. Wang Zhongshan dan yang lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian, Su Yun di belakang tersipu malu. Kata-kata Hong Yan adalah semua dongeng, di mana banyak hal yang disebutkan, bahkan dia tidak tahu. Dikatakan bahwa Sword Lord masih sangat muda, apakah itu benar? Saat itu, Luo Xiaomiao tiba-tiba bertanya. Hong Yan berbicara perlahan sambil mengangguk, ya, dikatakan bahwa namanya adalah Su Yun, murid sekte luar dari keluarga Su. Murid sekte luar. Luo Xiaomiao berpikir sejenak, dan berkata, itu berarti waktu kultivasinya pasti tidak lebih dari 30 tahun kan? Itu, seharusnya. Lalu mengapa peserta unggulan Mountain River List tidak memilihnya? Hai. Hong Yan menghela nafas, dan berkata, setelah insiden di Blossom Heart Valley, Sword Lord pergi ke suatu tempat di mana tidak ada yang tahu. Daftar sungai gunung bahkan tidak dapat berkomunikasi dengannya. Selanjutnya, beberapa orang mengatakan bahwa dia memiliki hubungan dengan Demon Dao dan Spirit Demon Dao, dan bahkan lebih banyak orang mengatakan dia sudah mati. Tidak ada yang benar-benar tahu, dan karena ini, dia tidak dipilih. Oh benar, yang lebih penting, orang-orang berpikir bahwa satu-satunya alasan dia bisa melakukan perbuatan yang menakjubkan seperti itu adalah karena dia mengandalkan harta karun. Tanpa mereka, kekuatannya akan lemah, sehingga banyak orang yang menentang memilihnya sebagai peserta unggulan. Su Yun. Apakah itu benar? Lupakan saja, lupakan, jangan terlalu banyak berpikir, semuanya, ayo pergi. Luo Xiaomiao menggelengkan kepalanya, tidak ingin berpikir lebih jauh. Tidak ada orang lain yang membahasnya lagi dan mempercepat langkah mereka kembali ke penginapan mereka. Ketika mereka kembali ke penginapan, mereka berkemas dan mengambil binatang bertanduk umum mereka, langsung berlari keluar kota dan menuju pusat wilayah Wenxian. Sungai Qin. Di jalan, ada segala macam pembudidaya roh. Ada sekte pedang abadi yang terbang dengan teknik pedang kekaisaran mereka, ada pembudidaya roh yang mengendarai binatang bertanduk ungu dan banteng bertanduk tunggal, dan bahkan beberapa sekte yang lebih istimewa, seperti biara Taisu yang mengendarai labu botol mereka, murid sekte perbukitan hijau yang mengendarai angin, dan murid paviliun menatap langit yang melompat 1000 mildel. Saat ini, semua pembudidaya roh bergegas, terlepas dari apakah mereka sekte atau pembudidaya nakal, semua orang berkumpul di Qin Creek. Tidak ada yang tahu lawan seperti apa yang akan mereka hadapi, tetapi, selama mereka bisa menghadiri acara di Qin Creek, itu sudah menjadi bukti kekuatan. Su Yun mengikuti kelompok itu dan terus maju, melihat ke kiri dan ke kanan dan menilai semua pembudidaya roh yang dia temui. Hei, saudara Wu Yun, bisakah aku mengajukan pertanyaan? Saat itu, Hong Yan yang di depan tiba-tiba melambat, dan datang di samping Su Yun. Apa? Su Yun menarik kembali pandangannya dan menatap Hong Yan. Hong Yan menunjuk ke pedang darah merah abadi Immortal Mystical Scarlet di punggung Su Yun dan bertanya, untuk apa pedang ini? Mengapa aku belum melihat kamu menggunakannya? Petik 2. Pedang ini. Su Yun kehilangan kata-kata, lalu tertawa canggung, aku tidak selalu bisa menggunakannya, dan saat ini aku mengalami kesulitan mengendalikannya. Apakah itu harta karun? Saudara Wu Yun, karena kamu bisa menggunakan begitu banyak pedang, apakah teknik pedangmu kuat? Hanya begitu. Oh benar, barusan, mengapa saudara Wu Yun tidak pergi dan menyapa para murid sekte pedang abadi? Dan yang lebih penting, mengapa kamu tidak bepergian dengan mereka? Hong Yan bertanya lebih lanjut. Su Yun dengan canggung tertawa lagi, dia tidak tahu bagaimana menjawab, tetapi dia mulai mengerutkan kening. Semuanya baik-baik saja, mengapa Hong Yan tiba-tiba datang dan mengajukan begitu banyak pertanyaan? Kita di sini. Saat itu, sebuah teriakan keluar dari depan.
270 kolam niat, subscribe Penatua. Hati semua orang bergetar, dan semua orang menoleh untuk melihat ke depan. Di depan mereka, di jalan ada prasasti raksasa setinggi 6 meter, dengan kata-kata, King Creek, ditulis dengan emas redup. Melihat itu, semua orang menjadi gembira dan segera meningkatkan kecepatan mereka, berlari ke depan. Perhatian Hong Yan dialihkan, dan dia tidak melanjutkan menginterogasi Su Yun. Su Yun secara alami menghela nafas lega. Kelompok itu dengan cemas mempercepat dan mencapai tujuan mereka dengan cepat. King Creek, inti wilayah Wenxian. Wilayah Wenxian adalah wilayah tertinggi di utara, dan dikatakan bahwa Sungai Qin sangat dekat dengan langit, dan ketika seseorang berdiri di puncak, mereka dapat mengangkat tangan dan menyentuh awan. Tentu saja, itu hanya ucapan. Mengangkat tangan pasti tidak bisa menyentuh awan, bahkan jika mereka berjingkat. Tempat itu dipenuhi dengan aroma harum rumput yang melimpah, dengan gunung dan sungai di kedua sisinya. Di bawah anak sungai itu terdapat sungai berwarna hijau kebiruan yang mengalir dengan indahnya. Ketika seseorang melangkah ke tanah King Creek, mereka akan melihat sejumlah besar binatang roh. Tupai berekor 3, rusa dengan 9 warna berbeda dari garis rumit di tubuhnya, dan kuda putih salju. Satu pandangan sudah cukup untuk membuat orang terpesona. Pemandangannya indah, tanahnya spiritual. Seolah-olah orang-orang telah memasuki surga. Aku mendengar bahwa King Creek adalah tempat di mana tidak ada sekte yang dapat tinggal dan menempati properti, apakah itu benar? Tatapan Su Yun ditarik dari pemandangan yang indah dan bertanya pada Wang Zhongshan. Betul sekali. Wang Zhongshan mengangguk, tanah King Creek adalah tempat yang sangat spiritual, dan bisa dikatakan sebagai salah satu dari sedikit surga yang tersisa di benua bela diri langit, tempat paling suci. Di sini, tidak ada sekte yang dapat menempati tanah dan tinggal di sini, dan tidak dapat mengambil bagian dari tempat ini. Oh, siapa yang menetapkan aturan itu? Para pelindung Sungai Qin, yang juga merupakan orang-orang yang mengatur kompetisi daftar sungai gunung. Mereka percaya bahwa sekte sekuler memiliki terlalu banyak kecenderungan jahat, kepentingan pribadi dan keserakahan mendominasi pikiran mereka, yang akan mencemarkan tanah suci ini. Para pelindung Sungai Qin. Su Yun terkejut ketika dia bergumam, lalu dia bertanya, lalu mengapa mereka menyelenggarakan kompetisi daftar sungai gunung ini? Mereka berpikir bahwa hanya yang berbakat yang tidak akan mencemarkan tanah suci. Betapa banyak kotoran anjing. Shen Hao yang berada di samping tidak bisa menahan diri dan tertawa. Setelah melewati jalan yang berangin, mereka disambut di tanah datar yang terbuka dan indah, yang dipenuhi dengan rerumputan sepanjang jengkal dan pepohonan yang tinggi. Dan di tanah datar, ada banyak gedung tinggi, tempat orang-orang biasa di Sungai Qin tinggal. King Creek adalah tempat tanpa kota, dan semua orang tinggal dimanapun mereka mau. Meskipun ini bukan pertama kalinya Su Yun ke King Creek, tetapi dia juga tidak terlalu mengenal tempat itu. Dia kemudian menyaksikan Wang Zhongshan memimpin kelompok itu selama beberapa putaran, dan setelah setengah hari, mereka tiba di bagian dalam dari King Creek, sebuah pintu masuk lembah yang mistis. Lembah itu tidak tinggi, tetapi sangat besar, dan dapat dilihat dengan jelas dari luar. Karena ada orang yang berdiri di luar lembah, di mana ada patung raksasa besar di dalamnya. Patung itu sebesar gunung, seolah-olah mencapai langit. Patung kepala naga yang megah dan megah dengan tubuh manusia, mengenakan gaun, tampak seperti Raja Naga yang legendaris. Dia memegang pedang panjang dengan kedua tangannya, mata naganya yang cerah melihat ke depan, dengan kekuatan yang tampaknya mampu menelan gunung dan sungai. Itu adalah Raja Naga yang terkenal yang melihat ke bawah ke tanah King Creek. Wang Zhongshan yang berada di depan memperkenalkan. Sekelompok orang bergegas menuju naga. Mendekati pintu masuk lembah, orang akan dapat melihat sekelompok besar orang mengenakan jubah putih salju dan topeng. Mereka tidak dilengkapi dengan senjata, juga tidak dapat mendeteksi roh mendalam ki di tubuh mereka. Mereka hanya berdiri dalam jumlah besar di kedua sisi lembah Qin, dengan sungguh-sungguh melihat setiap orang yang masuk. Di dalam pintu masuk lembah, ada gerbang kayu raksasa buatan manusia, penuh dengan segala macam ukiran dan pola berurat. Pola berurat melepaskan sedikit aura cahaya, bersinar dengan segala macam warna, dengan roh samar yang kecil, bergoyang dalam cahaya. Wang Zhongshan memimpin kelompok itu ke depan pintu, dan menyapa orang-orang dengan jubah putih dan topeng putih di depan pintu dengan kedua tangan tergenggam. Aku Wang Zhongshan, perwakilan dari keluarga Wang Long Nation Sky Dragon City. Ini adalah bakat yang aku rekomendasikan, dan aku di sini untuk berpartisipasi dalam kompetisi Mountain River List. Wang Zhongshan mengambil lencana pesanan melingkar putih dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya. Pria berjubah putih dan topeng putih menerima lencana pesanan dan memeriksanya, lalu menganggukkan kepalanya. Lencana pesanan itu nyata. Penggarap Wang, daftar sungai gunung adalah tempat berkumpulnya bakat, dengan segala macam pembudidaya ahli. Aku berharap kamu semua dapat mengeluarkan kecemerlangan kamu dalam kompetisi, dan mencapai hasil yang baik. Baiklah, teman-teman, ikuti jalan di sebelah kiri dan terus berjalan ke atas dan temukan Huo Yuan, biarkan dia mencatatnya dan mengatur area pelatihan kamu. Masih ada 2 hari lagi untuk upacara pembukaan kompetisi, kamu semua dapat beristirahat untuk sekarang. Oh, terima kasih kakak senior. King Creek tidak memiliki sekte, dan kami bukan saudara senior, jadi panggil saja kami kultivator. Sebelum kamu pergi, silakan ambil lencana ini. Petik 2.
Selesai, seorang pria di samping mengeluarkan banyak lencana pesanan dan memberikannya kepada Wang Zhongshan. Wang Zhongshan membagi lencana untuk semua orang. Su Yun mendapatkan satu dan melihatnya. Itu adalah lencana pesanan biasa, dengan jejak kata, serangga, yang dangkal. Apa artinya ini? Su Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak Wu Yun, kamu bahkan tidak tahu tentang ini. Karena kamu benar-benar ingin mengikuti kompetisi, kamu setidaknya harus memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar dan aturannya. Hong Yan berkata, kompetisi Sekte Sungai Gunung dilakukan dengan langkah tingkat sebagai kemajuan. Pada awalnya, semua orang adalah pesaing, kelompok serangga, dan kemudian mereka akan bertarung dengan lawan mereka, dan perlahan-lahan maju. Ada total 7 tingkat langkah, dan hanya setelah mencapai langkah terakhir orang tersebut akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan peserta unggulan untuk bertarung di kompetisi terakhir untuk peringkat. Petik 2. 7 tingkat langkah. Ya, mereka adalah serangga, ular, serigala, elang, gajah, singa, dan naga. Jadi seperti itu. Su Yun menganggukkan kepalanya dan menggantungkan lencana pesanan di pinggangnya. Pengawal yang tersisa dan binatang bertanduk ungu tidak bisa memasuki lembah, jadi mereka tinggal di luar sungai Qin untuk menunggu. Memasuki lembah, mereka mengikuti kata-kata pria berbaju putih, dan menemukan pria lain berjubah putih dan bertopeng putih bernama Huo Yuan. Dia mencatat informasi semua orang, dan kemudian mulai memverifikasi keterangan mereka, hanya membawa mereka ke daerah mereka setelah memastikan tidak ada kesalahan. Jadi orang-orang ini adalah pelindung. Mereka semua mengenakan jubah putih dan topeng putih, dan satu-satunya cara untuk membedakannya adalah dengan mengikuti lencana pesanan di pinggang mereka. Wang Zhongshan berkata dengan lembut. Semua orang mengangguk. Semua orang mengikuti Huo Yuan, dan satu-satunya hal yang mengejutkan adalah, Huo Yuan tidak membawa mereka ke area latihan mereka, melainkan mengambil beberapa putaran dan mencapai kolam raksasa dan dalam. Pada saat itu, ada banyak pembudidaya roh yang datang dari seluruh benua, mereka mengelilingi kolam, dan di bawah pengaturan pembudidaya berjubah putih dan bertopeng, mereka akan memasuki air. Su Yun menjadi curiga, melirik air yang sangat jernih, cerah dan suci. Itu seperti cermin yang bersih, dan ketika orang masuk ke dalam air, masih tidak ada sedikit pun kotoran atau debu. Tempat apa ini? Wang Zhongshan bertanya pada Huo Yuan. Kolam niat. Kolam niat. Dalam periode waktu ini, benua bela diri langit telah memiliki roh iblis, dan iblis semua keluar. Untuk memastikan kompetisi ini berlangsung dengan lancar, setiap kontestan yang berpartisipasi diwajibkan untuk memasuki Pond of Intentions untuk mengikuti tes. Jika kontestannya adalah iblis atau roh iblis, mereka akan ketahuan karena air yang jernih menjadi keruh, dan 12 pelindung di sekitar kolam akan segera membunuh mereka. Kata Huo Yuan. Mendengar itu, pikiran Su Yun menegang. Ada prosedur seperti itu. Tidak ada di masa lalu, itu dimulai dari tahun ini. Su Yun tercengang. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan Evil Spirit Essences, Evil Profound Spirit Ki-nya sangat tirani, bagaimana mungkin Pond of Intentions tidak bereaksi? Dengan cemas menatap kolam niat, lalu melihat ke-12 pelindung yang berdiri di sisi kolam tidak bergerak 1 inci pun seperti patung, dia menghasut mata Dewa Skala Surgawi untuk melihatnya, menyebabkan dia menghirup udara dingin. 12 pembudidaya jiwa roh tahap ke-9. Dia tidak bisa mempercayai matanya. Sejak kapan ada begitu banyak pembudidaya jiwa roh tahap ke-9? Siapa sebenarnya pelindung Sungai Qin? Baiklah, semuanya, silakan masuk ke dalam Pond of Intentions. Setelah tes selesai, kami akan membawa semua orang ke area pelatihan yang telah diatur untuk beristirahat. Huo Yuan berdiri di dekat Pond of Intentions dan berbicara dengan Su Yun dan yang lainnya. Apakah kita benar-benar akan diuji? Tanya Su Yun. Jika kamu tetap berada di samping dan tidak diuji, kamu akan didiskualifikasi, dan akan dipenjara sementara, karena tidak mengikuti tes adalah menunjukkan hati nurani yang bersalah. Petik 2. Astaga. Saat itu, Wang Zhongshan dan beberapa orang lainnya sudah memasuki kolam. Melihat mereka semua masuk, air kolam segera melepaskan riak demi riak, cahaya bersinar yang dalam dan terang keluar dari dalam kolam, memasuki tubuh Wang Zhongshan, memungkinkannya untuk segera melepaskan suara kesenangan, setelah beberapa saat, dia keluar dari kolam. Aku tidak pernah berharap air kolam benar-benar menstabilkan dan memperkuat saluran Qi di tubuh aku, apakah itu hal yang baik? Wang Zhongshan berkata dengan gembira. Itu memang keefektifan kolam, tetapi semua orang hanya bisa mendapatkan manfaat saat pertama kali memasuki kolam niat. Jadi benar-benar ada hal-hal baik di dunia ini. Wang Zhongshan senang. Mendengar itu, Luo Xiaomiao dan yang lainnya tidak menahan diri. Mereka dengan cemas memasuki Pond of Intentions. Kakak Wu Yun, apa yang kamu lakukan? Cepat turun. Hong Yan yang telah memasuki Pond of Intentions tertawa dan berteriak ke arah Su Yun. Ini, Su Yun mengerutkan kening, dia tidak tahu harus berkata apa. Rekan pembudidaya, apakah ada kesulitan bagi kamu? Huo Yuan yang berada di samping bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Kalau begitu silakan masuk ke air. Kata Huo Yuan. Su Yun menganggukkan kepalanya, jantungnya berdebar kencang dan cepat, dia dengan cemas melihat sekeliling, hanya untuk menyadari bahwa 12 pelindung benar-benar melihat ke arahnya, semua mata mereka terpaku pada tubuh Su Yun.
Aku mendapat perhatian mereka. Tetapi, jika aku memasuki kolam, apakah esensi roh jahat aku akan terungkap? Siapa peduli, aku hanya bisa mengalir dengan situasi saat ini, menangkap mereka tidak siap dan aku akan segera pergi. Su Yun sama sekali tidak berpikir bahwa akan ada persyaratan seperti itu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan akhirnya memutuskan untuk pergi. Tetapi sebelum pergi, aku harus menahan 12 pembudidaya terlebih dahulu. Dia melangkah menuju Pond of Intentions. Dia sudah diam-diam menyentuh Death Sword di punggungnya, menunggu untuk mengambil tindakan, bersiap untuk menggunakan Imperial Sword Teknik untuk pergi. Hanya itu. Suara mendesing. Setengah dari tubuhnya sudah berada di dalam kolam, tetapi air kolam masih jernih seperti sebelumnya, tanpa jejak ruh. Ini. Su Yun terkejut. Dia tiba-tiba merasakan perasaan mendidih di dadanya, kekuatan gaib raja di hatinya diaktifkan, sejumlah besar spirit life ki melonjak ke semua esensi roh jahat di tubuhnya, menutupinya. Kekuatan okultisme raja. Su Yun tiba-tiba mengerti. Terima kasih sudah subscribe Penatua.